abadi kalian ngomong gitu sampai bibirmu doer. Bayangkan kalau kau mukamu udah segi 4 begitu, bibirmu pun doer. Coba kau tengok. Gimana jeleknya kau. Kalau Islam itu, surganya Islam itu gambarannya Masya Allah. Segala kenikmatan ada. Segala kenikmatan ada. Kita tinggal ngomong aja, aku mau minum minuman yang paling sedap lah ya. Udah ada di depan kita. Itulah fungsinya para bidadari-bidadari itu, ibarat hotel bintang berapa ya? Hotel paling mewah lah. Melebihi hotel yang mewah di dunia yang di Dubai itu. Tuh hotel yang paling Masya Allah. Dipan-dipannya, sandarannya. Pokoknya mantap. Masya Allah. Tapi coba gambaran di surgamu bang. Kalian dalam bentuk roh. Memuja-muja saban hari. Sampai bibir doer. Itu kekal loh. Kekal. Nggak ada kalian istirahat. Kemudian ada pula perang naga. Astagfirullahaladzim. Orang mau menikmati kehidupan di surga, ternyata ada perang. Apa tuh bang? Ya kan? Gimana bang? Jadi tujuan kami baik, supaya kau itu jangan masuk di nerakamu, di Kristen itu, supaya kau masuk di surga kami. Surganya Allah. Itu bang. Silakan. Cantika, sudah monitor? Kalau menurut Bang Blender, si Kepas ini Bunda Rahmaya, dia kan wajahnya petak katanya kan, suram ya, karena memang tidak pernah berwudu dia. Otaknya sudah berkarat, burungnya menggerut katanya Bang Blender ini kan, ya kan Kepas kan? Tadi Ustadz, tadi kan udah aku bilang, mukamu sudah segi 4, kemudian tambah bibirmu doer, karena tiap hari kau tuh haleluya, 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 kan berdoer bibirmu itu. Nah, kan gimana? Kalau ada disiram dengan air wudhu Kepas, ya lumayan lah, ada sinarnya wajah kamu itu Kepas. Gitu Bang Kepas. Aduh, udah ada tanda-tanda ini ya. Api neraka di mukanya ya udah suram. Karena apa kata Yesus di Matius 7 itu? Ya, pada hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Itu kata Yesus. Kamu akan diusir. Silakan, kau ingin berdiskusi dengan Gurunda, Bang Zuma, kau ingin bertanya silakan Kepas. Pas. Iya, bibirnya doer. Tiap hari kan ngomong dia. Tanggapilah Kepas. Salawatan aja dulu, salawatan. Salawatan biar sejuk dulu. Jangan gitulah. Kau baru saja melarikan diri dari room sebelah, kan gitu kan? Bukan, di sana kan ada salawat. Jadi argumentasi terus. Jadi kita nggak sejuk. Kita kan mau merindukan Nabi Muhammad. Gimana sih konsepnya bertuan ini? Aduh, merindukan Nabi Muhammad. Yang kau rindukan itu si Paulus botak Rasul palsumu yang kau rindukan itu, yang botak kayak kepalamu itu bang. Paulus kok nggak kok lari ke Nabi Muhammad? Gimana ceritanya? Kau menuhankan Lucifer, harusnya kau merindukan si Paulus itu karena pengajaran Paulus lah itu, sehingga kau keresteng. Itu bang. Jadi yang kau puja-puja itu harusnya si Paulus botak. Paham? Apa ajarnya Paulus? Ya kayak kalian, semua ciptaan Tuhan tidak ada yang haram, semuanya itu baik, tidak ada yang haram. Nah, inilah pengajaran Paulus yang kau imani bang. Coba ular ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu ke itu aja, puja-puja dulu si Paulus. Silakan kau ingin bertanya sama diskusi sama Gurunda, Bang Handi silakan. Bang. Masuklah. Apa sih? Mantap. Kau ini pintar juga. Kau belajar di mana kamu ini? Ya, saya kan di pesantren saya. Oh, pesantren apa jeruji besi?
Pesantren Kiai Jeruji. Muktorullah di Jombang, Bunda. Kan saya kan dari pesantren Kiai Muktorullah di Jombang. Kok Kakak Reste masuk pesantren, gimana ceritanya? Ya apa bedanya seperti orang Yahudi pura-pura agama Islam padahal untuk mendapat ilmu Islam, benar nggak? Astaga, jadi kau ini memang maksudnya Bunda. kebiasaan, Prodeo. Di kebiasaan, Prodeo. kebiasaan dia. Iya di Prodeo kau, di penjara kau bilang. Kampret. Pak, mau nggak? Nanti gua kasih tunjuk ya foto aku di pesantren ya. Gua kasih tunjuk ya. Berarti kamu kalau gitu nipu ya? Kamu pelajari Islam pura-pura ya, pura-pura Islam demi ini ya? Lu kok nipu Bunda. itu bang? Masalahnya Bunda nggak percaya. Kita kan Bunda kan mau banyak ilmu Bunda. Oh perbandingan agama gitu. Iya, jadi kita contoh ya, saya di Katolik 3 tahun, di Tiberia saya 3 tahun, di GBI saya 3 tahun. Coba. Di HKBP saya dari kecil sampai sekarang. Pindah-pindah kau ya, lompat-lompat kayak kodok. Di Katolik. Kok bisa itu kau? Kenapa kau bisa pindah-pindah itu? Padahal sama-sama menuhankan Yesus loh. Katolik, GB. Berarti Kok sudah bisa dibaptis berapa kali kau Kepas? 2 kali saya dibaptis. Waduh, 2 kali ya. Kapan? Dibaptisnya pakai apa? Nanti baptis terakhir nanti baptis dengan api. Kan ada tuh di Bible tuh dibaptis dengan api. Semua badannya belang-belang. Luluhan tanah. Nah, kita bertanya aja kepada Kepas. Kepas. Oh, Kepas. Bentar lagi aku panggil kau Kapas. Kepas. Sudahlah, Bunda. Pantaskah Kepas Tuhan itu menangis? Bagi kamu pantaskah Tuhanmu menangis? Kepas, pantaskah seorang ya, karena kalian bilang kan dia manusia sekaligus tuh. Pantaskah seorang Tuhan itu menangis? Pantaskah Tuhanmu menangis? Manusianya waktu dia berdoa di Gunung Getsemani, dia menangis. Keluar air mata. Saya tanya kau, pantaskah Tuhan itu menangis? Saya tanya kau. Ya itu kan kemanusiaan ya, pantas lah. Oh, pantas ya Tuhan menangis. Kok Tuhan cengeng? Ya kan keilahiannya kan di surga pada waktu itu. Oh, jadi ketika dia menangis keilahiannya di surga. Begitu. Iya, tapi kan Ya. tak terpisah. Ketika dia membangkitkan Lazarus, keilahiannya nongol lagi, datang lagi, masuk lagi. Nongol lah kan suka-suka hati yang maha kuasa. Bukan suka-suka hati, kau yang ngatur. Kau yang ngatur itu. Sebenarnya bukan saya Bunda, kan Tuhan yang mana bisa terselami apa kata Tuhan. Mana? Silakan Gurunda kalau mau ini dijejali dulu si ini. Bagaimana kau bilang Tuhan gak ada data-data seperti itu? Berarti kau yang ngatur. Kau yang ngatur Tuhanmu kan? Kalau Bang Jume ini pemikirannya aja yang dibawa dia, jadi nggak ketemu. Nah, itu. Silakan Nggak Gurunda. masuk. Kita terbatas loh manusia. Tuhan itu kan bisa jadi manusia, tapi manusia kan nggak bisa jadi Tuhan. Menurut Bang Juma, ada nggak Kristen bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Nggak ada bang. Nggak ada ya? Iya. Dek Nara. Ada. Saudara Kepas. Silakan Bang Kepas. Juma, silakan. Iya, silakan Bang Juma. Saya terima tausiah aja dulu. Oke. Kehidupan kita di atas muka bumi ini ditopang oleh fungsi kita sebagai manusia dengan senjata akal tentunya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan kita sebagai makhluk yang memiliki keindahan dari semua aspek. Oleh karena itulah kemudian yang terang yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah keselamatan
bagi manusia, yaitu jannah atau surga, dan kematian kekal atau neraka. Dalam hal ini, kesengsaraan kekal. Pernahkah saudara Kepas berpikir ketika hidup di atas muka bumi ini hanya berdasarkan dogma dan doktrin, tidak melahirkan sebuah penyesalan kelak, sementara Anda belum menggunakan akal Anda secara maksimal, belum menggunakan apa yang menjadi anugerah terindah yang diciptakan oleh Allah, kemudian Tuhan alam semesta kepada saudara berupa akal. Sedangkan Tuhan memberikan surga, memberikan neraka menjadi satu bayang-bayangan semu dalam perspektif fana. Kenapa semu? Karena tidak nyata. Tapi itu konkret adanya. Sesuatu yang pasti terjadi. Bahkan di dalam kitab saudara diterangkan bahwa neraka itu pasti. Pernahkah Anda berpikir bahwasanya bagaimana sekiranya agama yang saya anut ini ternyata benar-benar salah? Artinya, ya Anda di neraka dong. Kalau Anda di neraka, apakah sanggup? Karena siksaan neraka itu subhanallah, Maha suci Allah. Siksaan neraka itu bukan main. Dan neraka itu bukan tempat yang sementara sifatnya. Kafir itu kekal di dalamnya. Kalau kami umat Islam kan ya, kami tidak hidup di alam angan-angan atau khurafat. Tapi umat Islam itu betul-betul hidup dalam kaidah ketetapan yang berdasarkan Al-Quran. Dan bahkan kemudian dianulir sendiri oleh Bible. Oleh karena itulah kemudian, ya, kira-kira saudara sanggup tidak itu merasakan neraka ini? Karena di Islam polanya jelas, jaminan surganya jelas. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan di surah Fussilat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Di situ diterangkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka lalu berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Ini jelas jaminan. Artinya, kalaupun ternyata nih Islam itu salah menurut tuduhan saudara-saudara Kristen, kami masuk neraka misalnya, kami ridho, kami ikhlas. Kenapa ridho? Kenapa ikhlas? Karena kami beriman kepada Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran yang menjadi tuntunan kami, dan Al-Quran menjadi pola keimanan kami yang berlandaskan pada akal. Jadi penyesalan itu tak ada. Kenapa? Karena Islam menghantarkan kami kepada Islam. Item-item yang ada di dalamnya itu bersesuaian dengan akal sehat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapapun di antara manusia yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maka di situ diterangkan Allah menjanjikan jannah, akan memperoleh surga sebagaimana dijanjikan. Nah, kalau di dalam perspektif Anda nih, kita berbicara mengenai neraka, ada nggak dalil yang seirama itu di dalam Bible? Semisal barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ada?
Di mana itu tertulis? Di dalam Roma 9. Roma 10. Nomor 9, nomor 10. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini yang saya katakan tadi, polanya harus berpangku kepada akal. Coba Anda lihat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kalau Kristen praktekkan dalam kehidupan keberagamaan Kristen, maka ini seperti buah simalakama. Yesus diakui sebagai Tuhan. Tetapi di lain waktu, di lain keadaan, pada data yang sama, Allah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Lalu di mana konsep akal di sini? Yesus Tuhan, Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Nah, sekarang mari kita rangsang otak kita untuk berfungsi. Karena neraka itu ngeri. Neraka itu bukan main-main. Salah kita menapaki kehidupan kita dalam beragama, neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya orang kafir itu di neraka. Ini bukan omong kosong. Ini kitab yang kami anggap suci yang menerangkan itu. Sementara kalau kami meminta di dalam Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru, adakah umat Islam itu dikatakan akan masuk ke dalam neraka? Ternyata nggak ada. Adakah kemudian Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya sebagai utusan Tuhan? Ternyata nggak ada. Yang diusir oleh Yesus justru yang memanggilnya Tuhan. Nah, ini dia. Maka jangan dianggap sepele. Penyampaian saudara-saudara apologet Islam itu jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sebagai lelucon. Karena kedatangan Islam adalah mengembalikan semua kaidah-kaidah pengajaran para nabi yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta alam semesta untuk disampaikan kepada manusia. Islam datang untuk mengembalikan manusia yang jauh meninggalkan kemudian Tuhan pencipta alam semesta. Itu keberadaan Islam itu gitu. Maka kita kembalikan kembali kepada Roma 10 nomor 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia di antara orang mati. Berarti kalau Yesus Tuhan dalam perspektif rasa bahasa Indonesia dan Allah juga Tuhan, berarti di Kristen ini ada berapa Tuhan? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Tak ada yang lain. Aku pada saat Tuhan yang engkau sembah itu berdiri pada hakikat ketuhanannya, aku sendiri hanya utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Jadi gimana solusinya Bang Suma? Kok kayak gitu jadinya? Yes, Al-Quran menarasikan umat Islam masuk surga apabila ia berkata Allah adalah Tuhannya. Loh, ternyata di Kristen juga apabila berkata Yesus itu adalah Tuhannya, maka orang Kristen juga diselamatkan. Oke? Mari kita telaah. Kita bedah di meja akademis. Ternyata satu, surat Paulus ini bukan diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Surat Roma ini adalah surat Paulus yang diperuntukkan kemudian kepada orang-orang Roma. Lalu bagaimana poin kehidupan orang Roma ini? Rupa-rupanya orang Roma itu hidupnya adalah paganisme. Hidup paganisme. Artinya bahwasanya Paulus sedang mengirim surat. Kalau kita gunakan kemudian rasa bahasa Indonesia, di mana surat Roma ini itu dituliskan pada tahun 55 sampai 57 Masehi. Nah, surat Roma dituliskan kemudian oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Artinya bukan Bani Israel. Artinya surat Roma ditulis oleh Paulus untuk jemaat bangsa Roma. Bagaimana keadaan keberagaman bangsa Roma? Penyembah dewa-dewa. Jadi kalau dikatakan rasa bahasa Indonesia Tuhan di situ memang wajar. Dan dikatakan kemudian Allah di situ adalah Theos, memang wajar.
Berarti memang Paulus tidak salah menulis surat kepada orang Roma, karena orang Roma memang menyembah banyak dewa. Apakah Kristen mau menyembah banyak dewa? Tentu nggak mau dong. Nggak mau. Orang Kristen manapun ya pasti tidak mau disebut sebagai penyembah dewa. Tapi faktanya surah Roma ini ditulis untuk mereka yang menyembah dewa, yaitu jemaat di Roma. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini seperti buah si malakama lagi. Artinya Yesus ini adalah Tuhan, bukan Tuhan. Lalu dia dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Lagi-lagi ini surat untuk orang Roma. Nah, bagaimana surat ini? Kenapa nggak ditulis untuk orang Yahudi? Karena pada prinsipnya Yesus selama dia penginjilan tidak pernah sekalipun Yesus mengajarkan kepada pengikutnya pola yang diimani oleh orang Kristen hari ini. Itu pada prinsipnya itu seperti itu. 20 tahun kemudian lebih Paulus menulis surat Roma kepada jemaat yang ada di Roma. Apakah di sana sudah ada pengikut Yesus? Tidak mungkin. Saya ulang. Jemaat yang ada di Roma itu mustahil ada pengikut Yesus di sana setelah 20 tahun. Itu nggak mungkin. Karena murid Yesus hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bersunat. Tidak mungkin mereka ke Roma. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, berarti memang murni Roma ini hanya jemaat-jemaat yang ada di sana, yaitu jemaat orang Roma. Kalaupun kemudian dikatakan itu adalah orang Yahudi yang tinggal di sana, ingat, Kisah Para Rasul 21. Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen kepada non-Yahudi atau orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas non-Yahudi, Paulus bertaubat kemudian. Oleh karena itulah kembali saya katakan kepada saudara Kefas, siapkah Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, ketika malaikat maut datang menjemput, hai Kefas, waktumu sudah sampai. Bang Juma, penjelasannya yang sangat jelas, terperinci, akurat, tertata. Tapi yang saya masih terpikirkan begini ya Bang Juma ya. Ini yang sudah ngerti agama, yang sudah buka pesantren, kenapa dia masuk Kristen? Ibrahim. Nah di sini saya bingung, di sini yang Bang Juma masih, mohon maaf, masih muda dibandingkan Pak Ibrahim, yang dia ngerti bahasa Arab. Saya lihat di komal yang lain dia ngerti. Saya pun jadi bingung. Ini masuk Kristen. Di sini masih menyebarkan. Jadi bingung saya. Padahal dia paham bahasa Arab, paham Al-Quran. Wah, nggak tahu lagi ilmunya. Saya aja dia nggak bisa lagi ngomong saya. Gimana itu Bang Juma? Coba dulu Bang Juma, konsepnya, konsep berpikirnya gimana itu? Oke, baik. Saifuddin Ibrahim itu bukan nabi. Nabi aja banyak yang disesatkan. Banyak yang dicoba oleh iblis. Apalagi manusia biasa yang cinta akan dunia. Iblis mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 16. Iblis bersumpah kemudian, karena engkau telah menghukum aku sesat, pasti aku akan menghalangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi kalau cuma sekedar Saifuddin Ibrahim yang mengaji aja salah-salah, tak ada jaminan. Makanya di dalam Islam itu apa? Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia habaib, mau dia apapun itu,
Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masih membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Apa maksudnya tunjukkanlah kami? Bimbing. Antarkan kami, bimbing kami, jaga kami kepada jalanmu yang lurus. Kenapa orang bisa jadi beriman pada saat masuk ke masjid mendengarkan ceramah? Beriman dia. Selangkah dua langkah keluar dari masjid, dari kejauhan temannya bersiul. Oke bro. Minum tua, minum anggur, atau main judi, dan seterusnya. Bisa jadi. Kenapa? Itu tadi. Iblisnya bersumpah. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku sesat, wahai Tuhanku, pasti aku akan menghalangi mereka anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi mereka dari sisi depan mereka. Kalau nggak berhasil, aku datangi dari sisi belakang. Kalau nggak berhasil lagi, aku datang dari sisi kanannya. Kalau nggak berhasil lagi, aku datang dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hanya sebagian yang lolos dari bisikan iblis itu sendiri. Jadi bukan berarti Bung, orang itu sudah Islam, dia terlindung dari godaan setan. Tidak. Bukan berarti dia masuk Islam, sudah sholat, sudah berpuasa, dan bla bla, tidak dicobai iblis. Tidak. Justru yang tidak dicobai iblis itu yang Kristen. Iblis tak mencobainya lagi. Kira-kira Kristen itu mau dicobai apa? Gimana mau mencobai saudara sendiri? Nah, kira-kira Kristen ini mau dicobai apa coba? Hei Kepas, janganlah engkau makan babi. Wah. Begini. Hei Kepas, jangan engkau makan asu. Nggak mungkin. Nggak perlu lagi Anda dicobai. Begitu dia masuk Kristen, hartanya habis, dia jadi pemulung. Dia jadi pemulung di Amerika. Terus dia kan tadi kan Bang Juma bilang karena dia masuk Kristen kan karena dunia. Dunia apa yang dapatnya? Malah nggak ada dapatnya apa-apa. Dia hanya melekat dengan Tuhan Yesus. Bung, itu kasus per kasus, Bung. Itu kasus per kasus. Yang terjadi sama dia itu. Tapi betapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Coba. Mereka tadinya kaya raya, masuk Islam jadi kere. Tapi mereka teguh dalam iman. Dan mereka tidak boleh menghujat, tidak boleh menista. Kalau pada diri Saifuddin ini adalah kebenaran, maka dia akan menjadi pendeta yang teduh, pengayom. Kenapa? Karena dia sudah belajar Quran katanya. Dia belajar hadits katanya. Tapi katanya, artinya ketika dia mendapatkan kemudian kebenaran dalam Kristen, terjaga dong lisannya. Iya kan? Tapi faktanya kan tidak. Artinya keseimbangan itu muncul dari oknum Kristen, dari oknum Muslim, sama. Maka kedudukan ini tidak bisa dijadikan sebagai simbol benar tidaknya suatu agama. Karena itu oknum. Ada yang dari Islam masuk Kristen jadi kaya raya, ada yang jadi miskin. Begitu juga sebaliknya, ada yang dari Kristen masuk Islam jadi kaya raya, seperti yang pemilik jalan tol dan seterusnya. Banyak yang kayak gitu. Ada juga yang miskin. Contoh misalnya seperti pendeta Yahya dan seterusnya. Banyak itu terjadi. Jadi itu tidak bisa jadikan acuan. Kenapa itu terjadi? Dinamika itu terjadi karena itu bagian daripada pencobaan Tuhan kepada kita. Kita berakal atau kita tidak berakal. Nah, terlepas dari keadaan itu, kembali kepada tema kita. Sanggupkah Anda untuk merasakan api neraka itu? Kalau tidak, kenapa Anda masih menyembah Yesus? Kenapa Anda masih mempercayai salib? Bukankah di Matius, sabar dulu, bukankah di Matius 23 tuh Yesus mengutuk orang-orang keturunan orang yang menyalib para nabi? Bukankah Yesus menegaskan di Matius 23 orang keturunan penyalib nabi itu tidak akan lolos dari api neraka? Satu. Matius 23 nomor 15,
pengikut orang Farisi di luar Yahudi, benar-benar Yesus katakan di sana, kau jadikan mereka orang neraka. Celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi laut, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah menjadi pengikutmu engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa Anda tidak mau sadar itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 7, waspadalah kepada penyesat, kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Mereka semua akan dilemparkan dan Yesus mengatakan, anyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Sudah siapkah Anda? Atau jangan-jangan Anda hanya besar kepala karena merasa Anda itu sudah benar, Anda merasa sebagai anak Tuhan, Anda merasa Anda itu sudah dijamin surga. Tapi mana kebenaran itu kalau hanya kebenaran semu, hanya angan-angan, hanya khayalan. Barang siapa yang percaya Yesus, oke, Anda percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa Anda sembah? Karena dia juga punya unsur keilahian. Kan coloko itu namanya. Hidup kekal. Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, Kau sudah oke. menyebutkan aku guru dan Tuhan. Oke. Itulah aku. Oke, Udah jelas? oke, Iya oke. dong. Pak Oke. Ustadz Ari, iya dong. Oke, silakan aja. Tetapi apakah itu kebenaran mutlak? Aku Tuhan itu kebenaran mutlak. Mutlak Tuhan secara absolut. Bukankah Oke, Tuhan itu enggak. Maha Pencipta, sedangkan Yesus Tapi- dicipta? Tapi dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, membuat orang buta menjadi bisa melihat, artinya- bisa berjalan. Saudara Kepas, mari saya bantu. Bukankah Yesus itu berjalan di atas air? Bukankah Yesus itu kemudian merubah air menjadi anggur? Bukankah Yesus membuat orang buta melihat? Bukankah Yesus membuat orang lumpuh berjalan? Bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Bukankah itu demikian adanya? Iya, betul dan yes. Tapi apakah itu kebenaran absolut sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa bisa? Yesus bisa melakukan itu karena dia adalah utusan Tuhan. Apa buktinya? Ada pengakuan dari Yesus? Ya, ada pengakuan dari Yesus. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Bapa, bahwa aku selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, orang buta, semuanya yang kulakukan itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yohanes 13 nomor 13, aku kau sebut guru dan Tuhan, dan memang betul itu akulah guru dan Tuhan. Itu bukan Tuhan dalam skala prioritas, bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah absolut mutlak kebenarannya. Ternyata Tuhan yang dimaksud di situ adalah junjungan, kurios, kurie. Dia hanyalah utusan Tuhan. Apa pembuktiannya? Dalam Al-Quran ada. Di dalam Bible ada, di kisah para pewarta pun ada. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu orang dari Nazaret, suku Yehuda, anak Maryam, anak Maria, saudara Yakobus, anak tirinya Yusuf, cucunya Daud, cucunya Abraham, anak manusia. Dia ditentukan oleh Tuhan untuk Allah melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan, membunuh dan seterusnya melalui Yesus yang dilakukan oleh Allah seperti yang kamu tahu. Jadi akulah guru, akulah Tuhan, itu bukan kebenaran absolut. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Elohim. Apakah dia Tuhan? Timotius 1 nomor 16, di situ jelas diterangkan Timotius adalah manusia Elohim. Apakah berarti Timotius itu adalah Tuhan? Tidak. Jadi kenapa Anda memperbodoh diri sementara neraka itu pedih, neraka itu ngeri?
5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Anda akan diantarkan kepada ketiadaan. Coba Bung. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kebenaran. Bung. Pak Ustadz Arif, sabarlah. Bung, Akulah Yesus itu jalan kebenaran silakan. dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan Allah. Oke. Baik, kita ikutin. Nah, sekarang begini. Apa kekurangannya orang-orang yang kemudian bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus, di mana mereka adalah pemimpin-pemimpin perkumpulan di gereja? Apa kekurangan mereka? Apa kekurangannya? Bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Apa kekurangan mereka? Menurut pandangan kekristenan, sebagai seorang Kristiani, pendeta yang pada level ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Benar. Menurut pandangan Kristiani, orang ini adalah orang-orang kudus, orang-orang pilihan, orang yang disertai Roh Kudus. Oke, betul menurut hitungan Kristiani. Tapi kenapa diusir? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak titik sampai di situ. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti tujuannya adalah Bapa. Yesus hanyalah pengantar menuju kepada jalan keselamatan itu. Makanya dia mengatakan bahwasanya ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepada mereka. Yohanes Aku 17, di dalam dia. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Artinya Yesus itu adalah Tuhan Elohim karena tidak terpisahkan. Bung, kalau Anda mengatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku, lantas Anda mengatakan itu adalah Tuhan. Sekarang Yesus Filipi 2:5 sampai 11 sudah jelas. Dia memakai rupa seorang hamba, mau merendahkan dirinya. Oke. Itu pengakuan Paulus. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sama enggak dengan pengakuan Yesus? Itu dulu. Kalau sama antara pengakuan Yesus tentang dirinya dan pengakuan Paulus tentang dirinya, it's okay, nggak masalah. Sekarang permasalahannya bertentangan antara pengakuan Paulus dan pengakuan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara kalau Anda membaca Filipi 2, jangan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Ini dewa yang turun menjadi Yesus. Krishna ketika dia turun menjadi manusia, Krishna pasang badan. Krishna tepuk dada dia di depan musuh-musuhnya. Krishna dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Ini Yesus mengosongkan diri, bla 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 bla, kata Paulus. Lalu mati dipantik sama orang Yahudi, orang Romawi. Ini yang Anda ingin sandingkan dengan Yesus. Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Coba. Aku kalau minta kepada Tuhanku tentang datangnya malaikat, maka dia akan mendatangkan ribuan malaikat. Apa kau kira aku tak sanggup? Aku sanggup. Tetapi aku tidak melakukan apa yang dipikirkan oleh manusia, melainkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti ada dua pemikiran. Kalau dua pemikiran berarti ada dua kehendak. Kalau dua kehendak, mustahile dua-duanya adalah kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Berarti ada dua kehendak. Di situ ada dua kehendak. Berarti ada dua hakikat. Satu hakikat ciptaan, satu hakikat pencipta. Jadi tidak bisa kamu mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dengan kata di dalam dan aku itu Anda harus baca dalam Al-Quran. Apa kata surah Qaf ayat 16 kepada umat Islam yang berakal? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami. A'udzubillah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa kata Allah? Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia tersebut, dan aku lebih dekat kepada manusia tersebut daripada urat lehernya sendiri.
Berarti Bung, ilmu Allah, pengetahuan Allah, itulah yang masuk ke dalam kita berupa akal sampai kita bisa mengetahui aspek ketuhanan. Kita ini bukan siapa-siapa. Tangan kita bukan punya kita, mata kita bukan punya kita, kaki kita bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita yang mana punya kita? Nggak ada. Ya, baik Apa- Bang Juma. Ini tadi kan gini, ini konsep ketuhanan dari pihak Islam yang dimana ada siksa kubur, ada pencucian dosa di api neraka. Kalau kami, konsep kami bahwa api neraka itu kekal. Kalau kita sudah masuk ke neraka, tidak bisa lagi kita keluar karena sudah masuk, jadi nggak bisa lagi keluar. Oh iya, betul itu. Kalau kafir ya, kalau kafir yang masuk neraka nggak bisa keluar. Memang betul. Nggak bisa keluar. Oh iya, nggak bisa keluar. Oh, makanya kalau orang begini. kafir masuk neraka nggak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi. Memang betul. Terima kasih Karena sudah kan- akui. Iya, jadi karena saya bilang tadi itu konsep dari ketika kita selesai di dunia ini kan ada siksa kubur. Kalau kami tidak ada menganut siksa kubur. Nah ini Siapa bilang? Mati aja. Ah ini bahayanya nih. Siapa bilang tidak ada sisa kubur? kan ada siksa kubur. Hah? Tidak ada sisa kubur? Masa sih? Di dalam kitab saudara Matius 10 nomor 28. Dan juga dikatakan kemudian di Yeremia 7 nomor 31. Masa nggak ada sisa kubur? Kalau kami mengimani tidak ada siksa kubur, tapi nanti datang Tuhan Yesus, dipilih orang mana yang menyangkal dia Tuhan, mana enggak. Jadi ketika selesai penghakiman, disitulah nanti bagi orang yang menyangkal Tuhan Yesus itu masuk neraka. Loh, berarti Anda lah itu. Kenapa saya menyangkal? Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Saya kan percaya Yesus itu Tuhan. Tunggu. Kok saya yang menyangkal? Tunggu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Saya ulang. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Udah bacakan Bang Juma aja. Pelan-pelan ya. Iya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku, Berapa? Yesus. Itu jawabannya. Udah benar Ya, kan? dan Bang Juma? tunggu, belum dan mengenal Aku, Yesus, yang Engkau Yang engkau apa ini sekarang? Utus, bebas. Pura-pura nggak tahu. Bisa tarik. hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Pada saat yang bersamaan mereka mengenal Aku sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal. Ini yang kami sebut syahadatain. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Isa sebagai utusan Tuhan, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Coba, itu makanya aku bilang, Bang, apa Anda sudah siap masuk neraka dengan kesalahan-kesalahan fatal yang Anda lakukan dalam kepercayaan Anda ini? Tadi sudah saya menguraikan. Matius 23, nomor 23, 24, 25 sampai 36. Mereka yang menisbahkan dirinya sebagai keturunan orang-orang Yahudi yang membunuh dan menyalibkan para nabi tidak akan pernah lolos dari neraka. 23 nomor 15, pengikut orang Farisi di luar Yahudi akan menjadi orang neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen masuk neraka. Ini tidak bisa dipungkiri, Bung. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, satu-satunya Engkau. Tidak ada yang lain.
Lalu kamu siapa Yesus? Dan mengenal aku yang engkau utus. Sederhana loh itu. Cuman Anda itu egois. Beradaptasilah kepada kebenaran itu. Coba sedikit kamu beradaptasi kepada kebenaran. Jangan gengsi. Kalau Anda mengatakan kambing adalah kambing, itu betul. Itu berarti Anda beradaptasi dengan kebenaran. Tapi kalau Anda mengatakan kambing adalah ayam, berarti Anda tidak beradaptasi dengan kebenaran. Fungsi otak nggak berjalan dengan baik. Begitulah Yesus. Dia datang mengajarkan bagaimana kemudian Bani Israel harus selamat. Maka dia harus, orang-orang Israel harus mendudukkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Yang menolak Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk kepada mereka, mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Buku cerita tutup. Berjalannya waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba muncul pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan konsep yang berlainan dengan konsep Yesus. Theos datang menjelma menjadi manusia, bla 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 bla, dan seterusnya, mati bangkit menjadi bla bla bla. Itu ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit kemudian, dan itulah yang Anda imani hari ini. Tadi kita sepakat. La itu Esa, Tuhan itu Esa. Sepakat ya, satu ini dulu ya. Iya. Sepakat. Esa itu bukan satu, Esa itu tunggal. Tunggal, oke. Esa itu tunggal. Nah, saya tanya, Allah SWT dengan Elohim itu sama nggak? Itu aja dulu, Bang Juma. Allah, nama Tuhan pencipta alam semesta. Elohim, gelar Tuhan yang maha pencipta alam semesta. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan Tuhan alam semesta itu Maha Suci, Maha Tinggi. Yesaya 53 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Hanya ada satu hakikat yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Gak mungkin dua. Kalau ada dua, berarti belum maha Suci. Karena ada duanya. Yang dikatakan Maha Suci itu wajib satu. Tuhan kami mengaku Maha Suci. Ada nggak iblis mengaku Maha Suci? Tunjukkan kepada saya di Bible. Ada nggak di Bible mengaku akulah Tuhan yang Maha Suci? Ada nggak? Memang tidak ada pengakuan. Nggak itu. ada. Tapi kita tidak tahu kalau Tuhan Maha Suci. Ya, Tuhan Maha Suci kan? Ya Tuhan Maha Suci. Oke, Maha Agung. bisa tidak Anda membedakan antara suci dan Maha Suci? Bisa. Apa suci itu? Suci itu tidak bercacat, tidak melakukan dosa. Ya, suci. Suci itu bersih. Tapi apakah kalau suci itu kemungkinan akan bisa kotor? Kotor dalam bidang apa ini dulu sekarang? Ya, yang apapun itu. Mau dia bangunan, mau dia manusia, mau dia apapun itu, kalau suci ada kemungkinan dia bisa kotor. Betul? Tunggu dulu. Loh, Kita apa yang menurut saudara? Oke. Menurut saudara, suci dan Maha Suci sama enggak? Beda, Maha Suci beda. Nah, kalau suci masih bisa ada kemungkinan dia ternodai. Betul? Contoh, siapa? Maha Suci Suci ini bisa ternodai. Perempuan Tunggu suci. Tunggu dulu, enggak, kita bicara Perempuan bukan. suci. Oh, kalau masuk ke situ ke manusia. Ya. Tuhan itu bukan suci, Tuhan itu maha suci dia. Kalau Ya, suci memang itu kalau Tuhan maha suci, kalau suci itu tataran manusia. Yesus maha suci. Maha Suci. Otak merusak. Ya kan dia Tuhan. Tadi kan kita sepakat Yesus itu Tuhan. Coba dulu kau renungkan, bagaimana mungkin Yesus kau katakan maha suci, sedangkan dia itu penuh dengan kotoran. Ingus keluar dari hidungnya, ludah keluar dari mulutnya, keluar dari anusnya, congek keluar dari kupingnya. Kau bilang maha suci? Hah? Kamu nggak sakit biasa nih? Kau benar-benar luar biasa sakitnya nih. Manusia Yesus kau bilang maha suci. Kegailayannya di surga. Enggak, Anda kan bertanya tuh tentang esensi, hakikat daripada Tuhan yang kami sembah, Allah. Dan Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang dikatakan dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Berarti Tuhan saya mengaku maha suci.
Tuhannya Yahudi maha suci, berarti hakikat yang sama. Karena yang maha suci itu pasti cuma satu, pasti tunggal, tidak mungkin dua, apalagi tiga. Sedangkan Yesus, dia tidak duduk sebagai yang maha suci. Yesus mungkin suci, habis mandi dia suci. Tapi habis tidak cebok, dia tidak suci dia. Apalagi maha suci. Yang namanya maha suci tidak punya celah noda setitik pun. Nah, itu baru Tuhan disebut maha suci. Yang kami sembah, coba kau tunjukkan Tuhan kami umat Islam. Bisa kau tunjukkan celahnya? Tuhanmu umat Islam begini, mana? Coba buktikan. Tidak bisa. Tuhannya orang Yahudi, mana bisa kubuktikan? Tidak bisa. Tuhannya orang Kristen. Jangan kau bilang kalau saya sesama dengan Yesus. Ya aku belikanlah dia kemudian minyak rambut, sisir-sisir rambutnya baru ku kepang. Artinya di kepalanya itu masih ada ketombe karena dia berambut. Berarti kemudian dia tidak maha suci. Suci iya karena dia sudah disunat. Dia berwudu, masuk di sinagoge, bait suci, dia wudu, sujud, beribadah, semalam-malam berdoa kepada Tuhannya. Ya, suci dia. Karena dia hamba yang suci memang. Di mana diterangkan dia hamba yang suci? Kisah Para Rasul 4, nomor 27, 28, 29, dan 30. Jelas itu. Tapi kalau dikatakan Yesus maha suci, mana ada? Tataran makhluk mana bisa maha suci? Jadi Yesus itu makhluk ciptaan yang suci. Al-Quran pun mengatakan begitu dalam surah Maryam ayat 19. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Allah untuk datang mengabarimu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Yesus suci, tapi bukan maha suci. Kenapa Yesus Isa alaihissalam dikatakan suci? Karena dia tidak berasal dari hasil zina. Dia adalah halal dia. Kenapa halal? Karena Tuhan yang menginginkan dia dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Jadi berhenti menuhankan yang tidak maha suci. Oke? Ngomong, Teti ngomong dulu sama Bang Jumaini. Kalau Bang Jumaini nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Ya dong. Kan tadi saya tanya. Gimana? Nah, suka-suka kamu lah, bro. Yang penting siapkan dirimu untuk neraka ya. Malam, Batet. Ya, Ngomong. iya, Bang. Halo, selamat malam. Malam. Iya, tadi yang dari awal aku mendengar, apakah kita ini masuk surga apa masuk neraka begitu ya? Iya. Memang ada ayat di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya padaku dia tidak mati dan hidup. Itu yang pertama. Berarti bagi orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, dia menjadi ahli waris surga juga. Namun saya di sini tidak sedang memburuk-burukkan yang seagama dengan saya, yaitu Kristen. Ya Bang Kepas. Gini loh. Agama aja sih Kepas. Ya, jadi gini, kita ini orang Kristen. Memang ada garansi atau jaminan kita menjadi ahli waris menjadi ahli waris surga apabila kita menuruti selaras pengakuan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengikuti segala perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, poin yang pertama itu berarti kita tidak pernah bersekutu dengan Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Cukup bersekutu kepada Tuhan Halik langit dan bumi. Kalau yang orang Kristen mengatakan, orang Kristen di Indonesia mengenal dia nama Yesus, seperti di Yohanes 17 yang mengatakan namamu yang engkau berikan kepadaku, dan itulah nama waktu lahir yang dikonfirmasi atau diinformasi malaikat Gabriel
kepada Maria. Namun Yesus juga berkata di konteks ayat apa yang mengatakan seperti ini, "Guru, kami sudah menyembuhkan orang sakit, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah membangkitkan orang mati," karena Petrus pernah membangkitkan orang mati. Ya, lalu Yesus berkata, "Pada saat itulah aku berterus terang kepadamu, enyahlah daripadaku." Harus selesai ayatnya. Bapak Ibu semua atau teman-teman yang ada di bawah dan Bang Kepas harus tuntas. "Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi kita tidak cukup hanya beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, supaya tidak terjadi yang di kitab Matius yang terjadi kepada para ahli Taurat. Lalu dikatakan, "Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tetapi jangan tiru kelakuannya." Karena banyak para gembala maaf ya satabi gitu ya, hanya menyampaikan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Nah, ini Yesus tidak senang. Maka dia katakan, "Barang siapa yang percaya kepadaku dan mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku dan melakukan perintahku." Begitu. Jadi di sini Yesus juga berkata, "Aku juga memperhatikan domba-domba yang ada di kandang yang lain." Bukan hanya umat Ibrani, sisa-sisa umat Ibrani, tetapi yang lain yang sedia, yang ready, percaya menerima pengajarannya. Itu memang semua kematian Yesus ya untuk memutuskan yang namanya upah dosa adalah maut. Sebelum dia menjadi manusia, hanya Tuhan yang bisa, ini teologi kekristenan ya, hanya Tuhan yang bisa bangkit dengan sendirinya ketika dia berkata, "Baiklah, rubuhkanlah bait suci ini, maka aku akan bangun atau dirikan selama 3 hari." Dan disitulah orang-orang banyak itu melempari karena mereka merasa, "Kok hebat amat, ini bait suci 40 tahun apa 400 tahun mereka bangun, kok bisa-bisanya hanya 3 hari." Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, disitulah Bu, kebanyakan poinnya Bu, satu-satu poin dulu, kebanyakan. kebanyakan ya. Nah, jadi sebenarnya Bang Andi untuk bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak hanya satu ayat Bang. Semua seperti yang kusampaikan itu berkaitan. Di Yohanes 13 ayat 13 itu pun sudah jelas, itu pengakuan Yesus sendiri yang di Yohanes 13 ayat 13. Aku baca pelan-pelan. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat." Di sini pengakuannya, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Yesus Ya udah cukup, gantian dulu ya Bu, biar Bang Juma nanggapin kepanjangan. Oke? Oke, silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ini saya dengarnya geli sih, karena gelinya itu sesuatu pengajaran yang Yesus pernah ucapkan, tapi ending daripada pengucapannya itu tidak menjatuhkan dirinya posisinya sampai menjadi Tuhan. Sekarang begini, Yohanes 17 nomor 8. "Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Apakah termasuk Yohanes 13:13 ini firman yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya? Coba Mbak Ted jawab. Apakah termasuk Yohanes 13:13 ini adalah bagian dari segala firman yang Yesus sampaikan, dan ternyata muridnya cuma percaya dia adalah rasul utusan Tuhan?
Bukan bang. Setelah kebangkitan terjadi, mereka menyembah Yesus kok. Setelah mereka bertemu di jalan begitu. Enggak, itu iman, itu tuduhan. Itu tuduhan Anda. Sekarang gini, itu aja dulu. Nggak usah keluar ke ajaran Kristen. Ke Yesus dulu dengan murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah Yohanes 13 nomor 13 ini bagian dari segala firman tadi? Yang mengantarkan muridnya mengakui dan percaya dia adalah utusan Tuhan. Iya. Iya kan? Benar kan? Bagian dari firman bang. Iya, itu makanya aku bilang. Berarti mereka percaya bahwa setelah mereka menerima segala firman ini, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. kalau orang Kristen menerima Yohanes 13:13, Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus bukan hanya Yohanes 13 nomor 13, tetapi segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus adalah Utusan. Utusan, Ted. utusan Tuhan. Sekarang yang mana yang kami harus percaya? Yesusnya atau Anda sebagai Kristen? Kalau Yesus mengatakan segala firman, berarti termasuk Yohanes 13:13. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu yang pertama. Kedua, di dalam pengajaran Yesus Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah mengatakannya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, tapi engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Kristen hanya menerima Yohanes 13:13. Habis itu dibumbu-bumbuhi oleh pengajaran-pengajaran Paulus. Sebenarnya Kristen kalau mendudukkan sabda-sabda Yesus, tidak ada sabda Yesus yang menghantarkan Kristen itu mempertuhankan Yesus. Tak ada. Tetapi masih ambigu ucapan-ucapan Yesus itu. Nah, setelah diperkuat kemudian oleh bisikan-bisikan Paulus, barulah Kristen itu terdoktrin, terdogma, yang tadi abu-abu antara Rasul dan Tuhan itu sendiri tiba-tiba menjadi Tuhan. Kalau saya lebih percaya kepada pengajaran Yesus. Itu aja, silakan. Begini mengenai utus, aduh, jangan dibuka kamera itu bisa kayak gini sih. Oh my god, ini kayak mana ini bang? Kok aku itu enggak? Sudahlah, biarin saja. Saya udah tutupin. Silakan Bu. Silakan dibuka lagi mic-nya. Demiot itu. Saya pikir mic saya sudah terbuka. Maaf ya. Yohanes 14 ayatnya yang dimulai dari ayatnya yang ke-9. Bentar, saya agak buram kacamata saya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Allah itu adalah roh. Yesus adalah anak manusia, sekaligus dia dikatakan juga anak Allah. Sekaligus dia juga Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11. Di Yohanes 13 ayat 14.
Jadi kita harus paham banyak mengapa Yesus mengatakan engkau yang telah mengutus aku, ya kan? Tapi dia datang dari Bapa sendiri, dan dia setiap berkata bukanlah karena dia yang berbicara. Dia selalu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka selalu bersama. Roh Allah itu adalah roh, dan Yesus adalah dikandung daripada Roh Kudus, gitu. Itulah dasarnya mengapa orang Kristen sampai kepada ketritunggalan, karena Yesus sendiri sudah mengatakan di Matius 28 ayatnya yang ke-19, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tokoh-tokoh gereja pun membuat konsep seperti itu, ya berdasarkan itu. Dan Yesus sendiri pun berkata hidup kekal itu adalah mengenal Dia yang mengutus aku, Allah. Dia dalam keadaan mengajar, Bang. Butet, sebelum saya keluar beli rokok, Butet. Yang Ya, mana Bang? sih yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Dua-duanya Bapak dan Tuhan kan satu, Bang. Bapak dalam dan wujud yang berbeda. Saya ulang kembali. Kan Bapak yang mengutus Yesus, yang mana yang Tuhan? Kenapa, Bang? Yang mana yang Tuhan? Nah, disitulah kemahakuasaannya, Bang. Yang Saya kita, nanya itu, yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? aku udah jawab, Bang. Dua-duanya adalah Oh, Tuhan. dua-duanya Tuhan. Dua Tuhannya Bang, banyak. Lanjut. Tuhannya dua. Tadi kan Abang kan sedang menyebutkan Bapak atau Yesus. Ada dua kata. Kedua kata itu adalah Tuhan. Ya, itulah yang saya katakan ya, bahwasanya ketika kita berhadapan dengan teman-teman Kristen, ya siap-siap aja kemudian otak kita itu dicabik-cabik, karena apa yang dipaparkan itu tidak rasional. Tadi ketika Mbak Ted mengatakan bahwasanya Yohanes 17:8 itu segala firman, saya katakan tak ada lagi firman lain yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Berdasarkan pengakuannya itu tidak ada. Tapi dikatakan siapa namanya? Siapa? Filipus. Sudah sekian lama kamu bersama dengan aku, tapi kamu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Begitu kata Yesus. Yesus mengajarkan apa sebenarnya? Sebelum Filipus bertanya itu, Yesus mengajarkan Bapa itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat sekarang dalam diri Yesus, karena Yesus sudah menjanjikan di Yeskiel. Bisa, Bang, jangan ketawa dulu, Bang. Di Yeskiel ada hostnya ya yang bikin suara ketawa ya. Di kitab Yeskiel 39 ayat 29 begitu, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan Allah kepada Nabi Yeskiel, Bang. Memang ada saatnya Tuhan itu masa sebelum Yeskiel berapa? Yeskiel 39 ayatnya yang ke-29, Bang. Oke, kita Kalau nggak tengok ya. salah ingat, coba dicek, Bang, ya, Bang. Maaf. Iya, kita lihat apa yang tertulis pada Yeskiel. Benar nggak, Bang? Coba, Bang. Takut salah tulis aja. Siapkan nanti Yohanes 5:37 Butet. Yohanes 5:37. 5:37. Itu laptopku lagi rusak jadi nggak bisa buka Oke. laptop. Ya, Betul yang Anda katakan di situ, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tolong tunjukkan kepada saya, ketika kemudian Tuhan mencurahkan beberapa kali rohnya kepada para nabi-nabi Israel, di mana dia pernah datang memperlihatkan wajahnya?
Oh, belum pernah Bang melihatkan wajah, maka dikenal setelah dia menjadi manusia dalam Ya, Yesus itu gitu aku Bang. tidak akan menyembunyikan wajahku. Aku tidak lagi. Kalau Yesus itu Anda katakan adalah wajahnya Yesus, wajahnya Tuhannya Yahudi, sekarang mana wajahnya Tuhannya Yahudi sekarang mana? Mana? Katanya dia tidak menyembunyikan lagi. Gini Bang, terus koneksikan ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu. Enggak, maksudnya kan Yesus ini kan wajahnya Tuhan. Nah, sekarang mana wajah Tuhan itu? Katanya enggak lagi aku sembunyikan wajahku. Berarti dia harus nampak terus dong. Kalau itu adalah Yesus, Anda cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Sedangkan wajah di sini itu kebesaran, bukan wajah dalam arti kata muka manusia. Karena Tuhan mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Akulah Tuhan yang maha tinggi, aku tidak serupa dengan apapun. Kok wajahnya jadi wajah manusia? Nah, sekarang kalau kita melihat nih, aku tidak lagi, dalam bahasa Ibraninya lo artinya tidak. Lo itu artinya tidak, dan selamanya tidak. Tidak akan lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Berarti Yesus harus ada terus dong di Israel. Pampangkan mukanya, kalau itu yang Anda pahami. Nah, benarkah demikian? Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku. Buktinya aku datang berupa Yesus. Nah, sekarang masih ada mukanya? Gak ada, berarti Anda hanya mencocokkan itu saja. Bang Juma, sebentar interupsi. Di Kejadian 1 dimulai dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nggak ada hubungannya supaya dengan mereka ini. berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka, Adam dan Hawa, maksudnya Bang. Jadi maksud Anda, kalau Tuhan itu mau tahu apa yang terjadi dan kejadian itu berada di belakang, dia harus nengok dulu gitu. Kalau Anda menyerupakan kemudian Tuhan dengan Adam, berarti semua data-data yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, itu salah berarti. Ini cocokologi Anda aja. Karena kecantol jatuh cinta kepada anak Maria. Yesus mengatakan kamu tidak dapat melihat Bapa. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Itu kata Yesus. Tapi lagi-lagi Kristen bukan pengikutnya kan. Kristen itu adalah kelompok baru yang muncul setelah Yesus terangkan. Dengan mengakomodir kitabnya Yahudi dalam bentuk kitab tanah masuk ke dalam Septuaginta. Bayangkan 7 abad lamanya kurang lebih kitab Septuaginta itu dipretelin sampai pada abad keempat barulah dikawinkan dengan kitabnya orang Roma. Jadilah kitab perjanjian lama, jadilah kitab perjanjian baru. Jadi dicocok-cocokkan, dikawin-kawinkan. Sekarang kalaupun Anda membawa Kejadian 1 nomor 26 dan seterusnya, di situ tidak mengatakan marilah kita menciptakan Adam sama mirip, sama seperti aku, sama seperti kami. Tidak. Maksudnya Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Apa gambar kami? Elohim itu merujuk kepada tunggal, kadang jamak. Nah, kami di situ itu adalah tunggal karena Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, tak berbilang. Sehingga ketika Tuhan mengatakan marilah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Artinya gambar yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan makhluk yang juga bisa berkarya. Tuhan yang Maha Melihat menciptakan makhluk yang juga bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa memberi, yang bisa bergerak, yang bisa mengetahui. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Tuhan itu gambarnya seperti manusia. Kalau Tuhan pencipta alam semesta ini memiliki wujud sama seperti manusia, berarti Tuhan memiliki keterbatasan. Kenapa? Tuhan sama seperti manusia, berarti matanya di depan 2.
untuk mengetahui apa yang ada di belakang, dia harus nengok dulu. Apakah Tuhan kayak begitu? Berarti Tuhan tidak maha mengetahui. Makanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi dan di Islam, bahwasanya laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak serupa, tidak sehakikat dengan makhluk. Itu tidak sehakikat. Kalau Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, berarti siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa, gitu. Sementara Yesus mengatakan, kitab Anda mengatakan, Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tapi anak di pangkuannya, yaitu Yesus, yang mentafsirkan, exegomai, yang mentafsirkan, yang menjelaskan tentang Bapa itu. Tidak ada orang pernah melihat Bapa, tapi Yesus lah yang menjelaskan. Bapa itu begini loh, Bapa itu begini loh, Bapa ini begini loh, ini loh yang maunya Bapa. Itu maksudnya, bukan berarti melihat Yesus melihat Bapa. Berarti bertentangan dengan kitab saudara. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bukan cuma dilihat, dibunuh malah. Jadi Yesus mengatakan, Tuhan itu tidak bisa kamu lihat, Theophilus, Filipus, tidak bisa. Kau mau robek matamu sampai kuping pun kau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kamu ingin melihat Tuhan, lihat aja aku. Karena aku adalah utusannya. Apa yang aku katakan adalah perintahnya. Apa yang aku lakukan adalah perintahnya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bukan berarti aku adalah Bapa, enggak. Nah, inilah kesalahan Kristen. Karena lagi-lagi Kristen ini bukan dari Yahudi, bukan pengajaran para nabi, tapi Kristen ini adalah ajaran yang diambil dari konsep yang diadopsi dari Romawi kuno, Yunani kuno, kemudian diambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan lama, perjanjian lama, lalu masuklah ke dalam zona pengajaran Katolik, penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, makanya Anda mengatakan Tuhan itu dua, ini itu karena konsep apa? Konsep Yesus? Bukan. Itu konsepnya Romawi. Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka yang dilanggengkan pengajarannya dengan label Yesus. Makanya dalam Matius 7, waspadalah, waspadalah. Dari buahnya kau bisa lihat, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Siapa itu? Kristen. Sederhana kok itu. Silakan. Bang Handi monitor. Bang Arif Monitor. ya, silakan. Karena saya ini dulu. Masa air dulu, masa air. Ya, masa air. Begini aja deh Mbak Ted. Iya. Ada nggak orang Kristen bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Nggak tahu kalau itu. Atau ibu setuju nggak kalau Yesus No, sorry, wait. Yesus bukan manusia? Yesus bukan berarti Tuhan, begitu Bang. Enggak, ini manusia dulu. Yesus bukan manusia. Ada nggak bisa buktikan kalau Yesus bukan manusia? Yesus kalau di kekristenan itu disebut anak manusia juga Bang. Berarti Yesus Jadi manusia, betul ya? Nggak akan ada orang Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia yang dikandung Ya, oke. dan kudus lahir dari Baik. anak darah Maria. Baik. Kalau begitu, apakah Tuhan itu manusia? Tidak, Tuhan roh kalau di Oke, baik. kekristenan Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Betul? Sederhana loh ini. Dikandung dari roh Bang, dari roh Allah. Mana ada roh mengandung? Dikandung Yang mengandung dari itu, roh yang Allah. mengandung. Jadi rahimnya Maria itu Butet. kayak bayi tabung aja, kayak bayi tabung. Ini tabung Wah. aja mungkin tabung. Yang mengandung itu Maria, bukan roh yang kandung Yesus. Yang mengandung Yesus itu orang, ibu-ibu namanya Maria. Masa ada roh yang mengandung Ya, tapi Yesus? Hajar Ted, hajar gulung. Entar dulu, lu diam dulu. Jadi yang mengandung Yesus itu bukan roh, tapi manusia yang mengandung. Isi kandungannya Maria itu manusia namanya Yesus. Buktinya dia dari bayi nggak bisa apa-apa dia. Disusui, dirawat, bahkan pendeta mengatakan disekolahin, diajarin berjalan, dibersihin popoknya. Kalau nggak bersihin popoknya dia nangis.
dikasih makan karena dia belum bisa ke pasar beli sendiri. Dari kematian. Ntar dulu lo gak, belum bisa ke laut nyari ikan, semua dari ibu dan orang tuanya. Nah itu menandakan dia manusia, kan gitu. Betul. Ya artinya kalau demikian di mana Anda bisa masukkan akal Anda kalau dia adalah Tuhan seperti itu? Iya sayangnya saya minta. Gimana coba? Iya. Sampai sekarang ibu, kalau ibu baca, Bible, ya, Gini loh, karena memang kan buku kita berbeda. iya, saya pakai buku ibu. Teori ibaratnya teori-teori berbeda. Jadi Nah ini saya pakai Bible ibu loh. Ibu coba baca Lukas 22:6-9. Apakah Yesus berubah? Coba baca Bu, Lukas 22:6-9. Lukas 22 yang 6-9. 9. Bentar. Bentar bang. Oke. Lukas 22 ayat 6-9. Iya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Sekarang saya tanya ya Ibu. Yesus itu di surga anak manusia atau anak ayam? Anak Tuhan. Barusan Ibu baca loh. Kok dirubah bukan? Jangan dirubah bacaannya. Berdasarkan ayat ini, Bang. Iya, coba baca lagi. Ulang coba. Mulai sekarang anak manusia, benar gak sih, Bang? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Jadi Yesus di surga ini anak manusia atau anak ayam? Weh, lo jangan menghina Yesus, lo ngomong kayak begitu lo. Saya kasih pilihan. Enggak. Saya kasih pilihan ganda. Saya kasih pilihan ganda. Menurut Lukas 22:6-9, Yesus ini di surga adalah A, anak manusia, B, anak ayam. Tinggal pilih dong sesuai data yang ada. Iya, kan udah dicatat, Bang, anak manusia. Anak Bang. manusia. Oke. Apakah anak manusia ini Tuhan Ibu Ted? Iya. Oke, berarti Tuhan Ibu Ted adalah anak manusia. Jujur aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa lah, Yesus yang bilang kayak gitu, Bang. Oke. Asal bukan yang lain, Bang. Kan Yesus sendiri yang ngomong. Oke, artinya Tuhan Ibu Ted adalah anaknya Maria, anak manusia. Baca Ibrani 13 nomor 8, Bu. Di sini kita harus berapa apa, Bang? Ibrani 13 nomor 8. Bentar. Lukas saya nggak mengujat, saya hanya memberikan pilihan ganda. Gitu loh, supaya nggak kemana-mana. Saya sekolah ya, Bang, kayak ujian Ibrani 13. Nomor 8. Ya, Ibrani 13. Nomor 8. Ya, yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuh, Yesus itu tidak pernah berubah. Tetap dia anak manusia, betul? Tidak berubah. Betul? Jadi nggak pernah berubah dia, tetap dia anak manusia sampai sekarang. Berdasarkan iya aja, Bang. Tapi ayat lain nanti kan ada lagi yang mengatakan dia Tuhan, Bang. Ini namanya antara satu dan yang lain tabrakan dong. Disitulah kemahakayaan Tuhan, Bang. Nggak bisa begitu, Bu. Kalau Ibu sudah akui, kita sebenarnya sih silahkan saja. Ibu tadi udah mengakui sih sebenarnya bahwa Tuhan Ibu itu adalah anak manusia. Nah sekarang kembali ke Lukas 22:6-9. Kalau Ibu Tuhannya anak manusia, ya berarti yang sebelahnya yang Maha Kuasa itu Anda Ibu tuh nggak Tuhan kan? Lukas 22:6-9 itu ada dua oknum, Bu. Satu anak manusia, satu Allah yang Maha Kuasa. Sekarang saya kasih lagi pilihan ganda. Sesuai dengan Lukas 22:69, yang manakah Tuhan Ibu? A, anak manusia, B, Allah yang Maha Kuasa. Silakan, Bu. Sebagaimana Lukas 22:69 ya. Yang manakah Tuhannya Ibu Ted? A, anak manusia, B, Allah yang Maha Kuasa. Kan
dua-duanya bang, setara kan bang, Berarti Tuhan Ibu dua. setara kan bang. Ya, iya kalau setara berarti Tuhan Ibu dua. Itu cuman gelar aja kali bang, itu cuman gelar. Gak bisa Bu. Yesus itu tetap anak manusia kok. Anak kan Ibu ada lebih 500 orang menyaksikan dia terangkat. Kan di Bible Ibu kita pakai loh. Sesudah dia makan ikan goreng masih punya fisik. Dia terangkat ke surga sama fisiknya. Kan kuburannya kosong. Sampai di surga tetap anak manusia. Yesus nggak pernah berubah. Ya silakan pakai akal. Ibu mau menyembah yang mana ya? Menyembah Yesus juga anak manusia nggak apa-apa. Ibu juga menuhankan Allah yang Maha Kuasa ya nggak apa-apa. Silakan Anda menuhankan dua sekaligus. No problem kita Bu. Gitu loh. Selesai toh? Nggak diskusi panjang. Sedikit Silakan Dok. Terima kasih bang Andi. Silakan Dok. saya sedikit mau bertanya, apakah menurut Ibu Ted, kebetulan kan dalam Bible Anda mengatakan bahwa Yesus itu menetek. Artinya ada kesinambungan waktu di dalam rahim dengan waktu bayi. Ada satu kesinambungan bahwa di dalam rahim itu pasti juga membutuhkan asupan gizi dari ibunya. Kemudian pada saat dia bayi, dia juga masih mengkonsumsi makanan. Artinya salah satu buktinya di Bible Anda bahwa dia menetek. Artinya kalau kita mau berbicara secara ilmiah, di dalam rahim itu juga membutuhkan asupan dari Bunda Maria. Terbentuknya bukan dari Roh Kudus, tetapi darah yang mengalir dari Bunda Maria. Ini bukti ilmiah. Kenapa kita bisa mencari kesimpulan seperti itu? Karena waktu dia masih bayi di pangkuannya, masih membutuhkan asupan dari ibunya. Maka akan beriringan waktu masih dalam kandungan dan pada saat dia lahir. Menurut pandangan saudaraku, apakah dalam kandungan masih membutuhkan asupan dari ibunya atau tidak? Silakan. Bentar. Jadi ayat yang abang sampaikan tadi ya bang Rahman tadi mengatakan Yesus menetek. Ya, Lukas Itu 11:27. sebenarnya Lukas itu 11:27. sebenarnya hanya pernyataan atau teriakan dari seorang perempuan dikelilingi orang banyak ketika Yesus mau mengadakan suatu mukjizat menyembuhkan orang yang tuli. Tetapi karena dia seorang ibu pasti banggalah karena di mata mereka Yesus itu bukan Tuhan, sama aja kayak mereka manusia biasa. Jadi bangga melihat seorang bisa melakukan mukjizat, mengajar dengan baik, bahkan tahu tentang ilmu-ilmu setan begitu. Ya udah. Lalu, Artinya orang Lukas itu 11. teriak. Artinya Lukas 11:27 anggapan orang. Anggapan orang itu nggak benar. Iya, anggapan orang. Ya, Bang. ya. Artinya Yesus waktu bayi nggak pernah netek. Udah selesai. Iya. Lanjut. Berarti dia kalau begitu dia pakai gizi apa ya? Minum air apa dia? Madu dan dicatat ya bang, madu dan dadi bang. Oh, Jadi madu. susu Madu dan- asli itu loh. Madu dan susu apa? asli. Madu dadi DADI. Oh, madu dadi. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Maria nggak pernah kasih ASI sama anaknya. Ya udah Dok, silakan lanjut. Asli, enggak asli. Kalau saya dulu waktu kecil Bu, saya dikasih air tajin. Waktu Iya, kecil. Iya, abang lahirnya di mana? Di kampung ya? Iya di Nggak ada. kampung. Oke. Yang membuat tumbuh kan Yesus itu tumbuh berkembang jadi anak-anak pergi sekolah. Itu yang membuat dia bertumbuh berkembang apa dari unsur bumi atau dari Roh Kudus toh? Oh, ya pertumbuhan ya. Berarti berdasarkan anatomi tubuh manusia, ya ada itu dari masukan makanannya bang yang dikonsumsi. Nah, yang ada konsumsi dari alam kan? Iya kan Nah. dia anak manusia ya bang, dikatakan Tuhan sendiri kan. Alhamdulillah Dia yang kalau anak mengatakan manusia. anak manusia akan disesah. Ya itu. Nah, Akui tadi dong. sekarang Udah diakui anak manusia udah. Iya, anak manusia. Sekarang ada satu tokoh yang sangat dasar di Islam namanya Nabi Isa alaihissalam yang juga memiliki tidak punya bapak.
dia mampu menghidupkan orang mati, mampu menyembuhkan orang lumpuh, mampu untuk menurunkan makanan dari langit, termasuk kelebihannya berbicara untuk membela ibunya pada saat dia lahir bahwa ibuku bukan perempuan pesina. Apakah menurut Ibu Ted, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan? Aku Ngerti nggak dia belajar. Al-Quran dong. Jangan ke situ dong. Nggak ngerti dia. Aku nggak ngerti, tapi aku tahu bahwa di agama Islam tuh Nabi Isa dikatakan. Iya, ada oknum yang sama, yang apa yang tadi ceritakan kebetulan sama persis, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa berbicara waktu bayi, dia menurunkan makanan dari langit dan sebagainya. Semua itu bisa dilakukan. Tetapi kami Muslim menganggap dia adalah utusan Tuhan. Karena apa sih yang tidak mampu utusan Tuhan lakukan kalau yang mengutus itu membuatnya untuk namanya dalam Islam mujizat. Apakah Ted tidak mengenal namanya mujizat? Tahu Bang, mujizat tahu Bang. Nah, kenapa Yesus tidak apakah yang menyembuhkan orang buta itu bukan mujizat? Mujizat. Oke, kalau mujizat berarti bukan kehendaknya sendiri. Iya. Ya udah gini. Saya kasih, kita pakai datanya dia Dok. Coba Ted buka Yohanes 11:41 sampai 42. Di situ waktu Yesus menghidupkan Lazarus. Yohanes 11:41 sampai 42. Iya. Yohanes 11 ayatnya 41 sampai ya 42 lah. 22. Ya coba dibaca aja deh. Iya Bang, ya sebentar Bang. Itu kan mujizat di situ. Silakan. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, ada dua kegiatan Yesus di situ. Pertama, dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya. Kedua, dia mengklaim dirinya utusan. Percaya nggak, Bu Ted? Percaya nggak omongan Yesus itu? Dan nih ya, biar ini edukasi ya buat teman-teman ya. Nih, Di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA, dia bersekolah. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda, berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya karena Yesus punya adik. Sobat, bagaimana menurut kalian? Oke. Coba dicek dulu Darian. Coba dicek Yusuf umurnya berapa menikah sama Maria? Coba dicek dulu. Itu dia, Katanya itu mati muda. nanti Bang. Enggak, dicek dulu. Dicek dulu usianya berapa dia? 90 tahun. Nah, kok katanya mati muda? Iya, bohong. Tapi saya nggak ke situ Bang, poinnya Bang. Ini Bang, Kalau saya ditanyain kan, saya kan Muslim, saya jadi jujur, tapi saya nggak mau ke situ larinya gitu. Kalau saya orangnya jujur Bang, itu gitu. kan Saya katanya kan Muslim. 12 tahun. Aletia Di 12 tahun. kabur di bawah, Aletia kabur.
Hah? Oh ada 12 tahun sih. Iya ini, tapi sebelum ke sabar, sebelum ke situ kita edukasi dulu yang di sini gitu loh Bang. Ya, ini sebenarnya saya belum selesai gitu loh. Masih ada 2 video yang harus saya tampilkan menyangkut ini gitu. Gitu. Jadi Di tap-tap dulu teman-teman, di tap-tap dulu ya, di tap-tap dulu. iya, Kopi ini masih ada, edukasi Bang? ini kalau Kopi masih edukasi ada, ini. kopi masih ada Kopi habis nggak? Bang. Kopi habis Bang. Kopi habis Kopi habis. teman-teman, di tap-tap Iya. ya, di tap-tap. Edukasi ini Bang, kalau setengah-setengah nanti yang mendengarkan juga bingung. Jadi harus dicerahkan kan begitu. Nah, menurut pendeta Esra Soru tadi, Yesus itu sekolah ketika dia menghilang dari usia 12 tahun. Nah, sekolah itu SD, SMP, SMA. Nah, sekolahnya di mana saya nggak tahu. Yang pasti ada guru Tuhan, itu sudah pasti karena Yesus sekolah. SD-nya 12 tahunnya, Bang. Nah. SD-nya kan 12 tahunnya. Sekarang di Masuk sini. SD 12 tahun. Sekarang kita di sini. Sembari Yesus itu dijadikan Tuhan, ternyata bilang pendeta Asotoro ada kerjaan sampingan Tuhan, yaitu apa? Tukang kayu. Ya, tukang kayu. Jadi bilang pendeta Esra Soru tadi, Yesus bapaknya ini mati muda, maka Yesus mengambil alih pekerjaan bapaknya sebagai tukang kayu. Nah, Padahal umur bapaknya waktu meninggal 90 tahun. untuk apa Yesus ini bekerja sebagai tukang kayu? Untuk membantu orang tua. Saya tulis aja membantu ortu, ya kan? Gitu loh. Jadi Yesus itu bekerja untuk membantu orang tua karena Yesus adalah anak yang berbakti kepada orang tua, ya kan? Ibu Tuhan. Ini namanya Ibu Tuhan, ya. Jadi Yesus itu bekerja membantu orang tua. Nah, untuk apa dia bekerja membantu orang tua? Untuk menghidupi adik-adiknya nih, adik-adiknya. Jadi ada adik-adik Tuhan ya. Nanti ada keponakan Tuhan, ada mama Tuhan. Wah, keluarga Tuhan. Luar biasa ya. Coba kita cek dalilnya ya, kita cek dalilnya. Kita cek dalil, kita kan pendeta Asal ini saya rasa pendeta besar ya, jadi dia tidak mungkin asal berbicara ya, pasti ada dalilnya, betul? Betul, ya kan? Sabar ya, agak lambat ya nggak nyari dalilnya ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa langsung menunjukkan sama saya dalilnya di mana? Yesus tukang kayu, coba. Sebentar ya. Aduh, saya sudah ketemu. Cepat sekali ya. Mohon maaf ya. Nah, ini dalilnya ya teman-teman ya. Markus 6 nomor 3. Bukankah ia di sini Yesus ya teman-teman ya. Bukankah Yesus ini tukang kayu? Anak Maria ya kan? Artinya anak Maria adalah Yesus ya. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria? Saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Artinya di ayat ini dikatakan Yesus ini tukang kayu. Makanya kalau Anda mendengar istilah puji tukang, ya itu diambil dari Markus sini. berapa tadi, Bang? Markus 6 ayat berapa, Bang? 3. Markus 6 nomor 3. Jadi kalau ada istilah puji tukang ya mungkin diambil dari istilah sini, tukang kayu ini. Makanya ada istilah puji tukang ya ini sudah gitu loh. Nah, kita kembali lagi yang pertama yang katanya SD, SMP, SMA. Benar nggak sih katanya pendeta Esra Soru ini gitu loh? Kan kalau sekolah kan harus ada rapotnya kan, harus ada rapornya kan. Ada pendeta yang katanya dia mendengar dari Yerusalem, berita dari Yerusalem, katanya ada ijazahnya katanya, nilai-nilainya Yesus nih, dengarin nih nilai. Pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Rapor itu tertulis agama 6.
Agama 6. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab, Bapakku. Olahraga 5. Olahraga 5 nilainya. Ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Matematikanya 4. Belakang 2 tambah 5. Jawabannya 12. Bagus. Berarti Yesus ini kurang ajar ya. Kurang ajar juga sih Yesus. Hasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Wah, jadi cuman kimia aja yang nilainya 9 ya. Ya coba diulang lagi tadi. Kurang ajar ya. Disuruh berlari malah berjalan dia. Coba tadi saya belum sempat catat nilai rapat ujiannya berapa tadi coba. Dan pernah ada berita dari Nazaret. Oh, berita dari Nazaret. Temukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Wah, luar biasa. Agama 6. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab, Bapakku. Olahraga 5. Olahraga 5. Ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas. Luar biasa. Matematika 4. Ya, ada matematikanya 4. Belakang 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 bagus. Hanya ini yang dapat 9. Karena dia hasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Wah, luar biasa ya. Ternyata setelah sekolah Yesus lulus dengan nilai rapot agama 6, olahraganya 5, matematikanya 4 ya. Yang 9 cuma kimia, itu kata pendeta ya, bukan kata saya. Tapi Gitu loh. Jadi kalau Bang Darian, bentar dulu Bang Darian. Bego nambah-nambah. Iya. 1 tambah 1. Enggak, maksud saya gini Bang. Tuhannya bego. Enggak, Bang Palopo gini Bang Darian, bagaimana bisa kimianya 9 sedangkan matematikanya 4? Dasar dari kimia kan perhitungan Bang. Jadi saya sempat minta kiriman. Jadi saya sempat minta kiriman ya tentang ijazahnya ya, fotokopinya aja tapi ya. Nih saya sudah dapat nih ijazah tinggi teologi Roma nih ya teman-teman ya. Roma 14 nomor 9 ya. Siapa kita yayasannya? Paulus. Iya. Tanda tangan ijazahnya Bang. Sampai tanda tangan itu. Paulus. Oh. Udah selama-lama di situ. Kurang ajar bener. Tapi yang tidak masuk akal gimana bisa matematika 4 tapi kimia 9? Bukankah dasar perhitungan kimia itu Saya matematika? rasa edukasinya silahkan dilanjut abangku ya. Maha kuasa dia. Oh iya ya. Mina bobo, Mina lambat. bobo. Liatin aja. Tanya, diliatin kira-kira aja. dia pernah enggak berkelahi waktu sekolah ya? Waduh, banyak pertanyaan di Pernah situ. Bang. Itu dia kan ketua gengnya si Yakub. Yakub bergumul sama Tuhan Bang. Itu ketua gengnya dulu waktu sekolah. ini ketua gengnya. Ini ketua gengnya. Bang. Itu sebulan loh, ndak habis itu dibahas itu temannya siapa, gurunya siapa, kepala sekolahnya siapa. Aduh. Yang jelas teman yang paling nakal katanya itu kok Yakub. tiba-tiba takut menampilkan. Oh enggak, mau dengar lagi, mau dengar. Enggak, saya enggak takut menampilkan. Ini pendeta bilang pendeta kok, pendeta sendiri yang berbicara. Nanti kalau mau protes sama yang berbicara ya. Saya hanya mengkutip dan video ini sudah menyebar di mana-mana ya. Kita tinggal menikmati saja. Nih, dengar. Pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Wah, rapor Yesus waktu kuliah. Oh, dengar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab, Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh ke belakang 2 tambah 5.
Jawabannya 12, karena 12 batu sifat. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Jadi kalau bilang Bapak Pendeta ya, Yesus bilang Pendeta Sosoro tadi Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA. Nah, bilang Bapak Pendeta yang satunya lagi, saya kurang tahu namanya. Ternyata dia menemukan kabar dari Nazaret, katanya nilai olahraganya Yesus itu 6. Agamanya itu 6, olahraganya 5, matematikanya 4. Yang 9 cuman kimia. Itu bilang pendeta tadi ya, gitu. Silakan Anda cari tahu pendeta siapa ini ya. Yang jelas sudah pasti bukan Muslim ya, teman-teman ya. Gitu. Gimana nggak 4 Bang Darian? 1 tambah 1 tambah 1 bilangnya 1. Ya, kalau begitu saya tidak tahu sudah. SPP-nya sempat nunggak nggak Bang Palepo? Bang Palepo, SPP sempat nunggak nggak itu? Enggak lah, lancar kan dia tukang kayu. Lancar ya. Lancar ya. Bubar. Tidak ada penembusan dosa. Bubar. Tidak ada penembusan dosa. Oh, nggak ada itu. Kalau ada konsep penebusan, artinya anak yang baru lahir itu telah berdosa, kan begitu. Ternyata Yesus mengatakan untuk bertobat itu harus menjadi seperti anak kecil, gitu loh. Artinya anak kecil ini melambangkan kesucian, tidak berdosa, kan begitu. Anak kecil saja tidak dilambangkan kesucian, apalagi bayi yang baru lahir, gitu loh. Pakai logika aja, dalil ditambahkan dengan logika agar dalil itu bisa dicerna dengan akal sehat, gitu loh caranya teman-teman. Tepuk tangan saya. Ada dalilnya itu. Tadi malam sudah dibuka ya, tadi malam di sini Bang Polo ya? Iya, sudah dibuka. Pembantah dosa waris ya. Oh, tadi malam kan sudah Bang Erwin ya? Sudah. Iya. Tapi enggak usah dulu kalau nggak dengan kecuali bahasa ke situ. Iya, nanti malah Bang Palopo minta warisan nanti. Takutnya warisan. Nah, itu ya. Repot nanti. Saya nggak punya warisan lagi. Tuh, gimana ini? Spidol gua habis, pulpen gua butek, kadang nyala kadang mati. Kertasnya juga lusek. Ini karena kertasnya lucek. Netizen kertas gua lucek juga netizen nih. Ini sumpah kertas gua lucek nah. Sumpah, aduh. Udah penuh. Itu gara-gara gambar roh tadi kayaknya. Iya, udah kena enggak karuan lah. Gua kan kalau lagi nyantai itu Bang sambil duduk biasa ngopi duduk rokok ya. Nih nyantai ya Bang duduk. Sambil dikipasin nih kipas mini. Enak biasa di kamar kan kayak ini aja sih, polos. Sebenarnya kalau akal sedikit saja terbuka, mereka itu bisa menyadari bahwasannya apa yang mereka bahas itu mereka bingung sendiri. Apa yang mereka bawa sendiri itu bingung sendiri dia. Ada yang suka bernubuat lah di bawah. Nah iya, udah kayak Tuhan dia ya, suka bernubuat. Katanya Yesus di Matius 7:23 ya, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Gitu loh. Pada hari akhir mereka akan berseru kepadaku Tuhan, bernubuat dengan menggunakan namaku ya kan, bahkan mengadakan mujizat-mujizat dengan namaku. Sesungguhnya aku tidak mengenal mereka, nyahlah kau daripadaku. Diusirlah kalian yang berseru-seru kepada Yesus Tuhan. Ini yang suka bernubuat gitu loh, yang suka menyumpah-nyumpahi besok mati. Kerjaannya mereka ini sudah dinubuatkan sama Yesus itu. Gitu loh. Sudah teriak-teriak ya kan. Sudah pakai bahasa roh ya kan. Iya. Sudah siraba-raba dipakai ya kan. Oh, siraba-raba. Oh, mau siraba-raba ya siraba-raba. Iya, siraba-raba ada videonya enggak siraba-raba itu? Ada siraba-siraba biar mereka agak tenang sedikit ya. Kita kasih video siraba-raba.
Hotel-hotel yang di bawah jangan kejang-kejang ya, santai aja, slow aja. Ruangan ini sudah dipenuhi dengan AC, jadi di bawah AC itu udah dikasih kulkas juga double dengan es batu sama Bang Polopo. Jadi kalau kepanasan ya nanti ditambahi lagi dosisnya. Aduh, si raba-raba mana pula si raba-raba ini? Tidur dia malah itu tidur. Si raba-raba, aduh, ada nggak ya? Kemarin tuh sudah ada sih kayaknya, tapi kayaknya tahap itu gimana? Tapi ada. Musiknya dimatiin aja, dikecilin aja, biar kita sambil tertawa. Main si raba-raba tapi. Main pula ini. Set. Gak usah dikasih suara, nggak apa-apa Bang. Kayaknya enggak kesek tadi kemarin kayaknya si raba-raba gitu, enggak kesek kayaknya. Kehapus atau bagaimana, coba cek dulu. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, Matius 7:15 sampai 23 ini dibaca saja, nggak usah ditafsirkan, kita itu paham loh. Padahal siapa yang diusir Yesus, seperti apa perintahnya untuk dapat surga, jelas ya. Tetapi kenapa oten-oten ini selalu membawa narasi bahwasanya orang muslim tidak paham. Nah, kalau kita lihat bener lah kata Bang Zuma ya, akal mereka tuh 0,2% itu. Memang bener itu 0,2. Itu sedikit, cuman akalnya cuman dipakai kalau untuk sekolah, ya kan? Kalau untuk melihat Bible nih, aduh, hancur. Iya. Oke, kita kasih lihat aja ya, nggak apa-apa. Tapi sudah saya sensor kok, biar ini, dia lagi menikmati, sebenarnya lagi baca Bible, lagi menikmati dia. Tapi alhamdulillah sudah saya sensor ya, jadi aman lah ya, biar sambil baca-baca ya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, ya. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Suamiku tidak di rumah. Bang, gaharu itu harumnya kayak apa Bang? Gaharu itu Bang? Sedap itu ya. Ini karena suamiku tidak di rumah, ini maksudnya perselingkuhan atau apa ini? Iya, kalau dilihat dari mari. Bang, yang pertama itu marilah Bang ya. Marilah itu ajakan Bang, dengan jelas itu Bang. Marilah ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Aduh, sampai pagi, jebol sampai pagi. Dan bersama-sama menikmati asmara. Aduh, suara saya sampai habis. Karena suamiku tidak di rumah. Wah, bahaya sekali ya. Jangan dipraktekkan teman-teman ya. Ini berbahaya. Jangan bahaya ini, bahaya. Jangan ya. Coba kata marilah itu kan jelas ya, ajakan ya. Bang, gantian Bang, sakit tenggorokanku, mau bikin kopi dulu, serak. Suaminya lagi tidur. Yang herannya kadang gini loh, kata marilah itu mereka tidak paham. Mereka itu mungkin pura-pura nggak paham ya. Kata bahasa Indonesia marilah itu kan jelas ajakan ya. Nah kalau dia bertahan kalau itu firman Tuhan, nah di mana kesucian firman Tuhan itu kalau di situ ajakan ke hal yang seperti itu ya kan? Itu kan parah itu. Yang ini aja lah, biar ini aku dan Bapak lanjut bang.
Ya itu kan di yang marilah itu kan ada banyak lain itu. Bang Palopo biasanya nyimpen itu, paling hobi nyimpen yang marilah itu. Biasanya dia hobi. Nah, buka datanya lagi Bang. Sebentar ya. Saya mau bikin kopi dulu sebenarnya tadi. Nantilah bikin kopinya itu. Nggak boleh ditunda. Sebenarnya sih aku izinnya. Sebenarnya sih aku ingin menghimbau juga sama teman-teman itu supaya Matius 7 nomor 21 tuh sering-seringlah dibaca. Ya. Biar kalian itu Ya coba ya kayak di sini Bang ya. Kayak di sini di Yeskiel 23 itu Bang. Coba tuh di Yeskiel 23 itu. Kalau kita melihat bacaan ya, tak bilang ini bacaan. Hai anak-anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu, ya kan? Mereka bersandal loh di Mesir Bang. Mereka bersandal pada masa mudanya. Di sana cucunya di jama-jama dan dadanya di keperawannya dipegang-pegang. Jadi kalau kita mendengar seperti itu, kira-kira penonton yang umurnya itu 15 tahun ke bawah itu kira-kira pantas nggak itu Bang? Ah ini Bang Palopo harus bertanggung jawab ini nih Bang Palopo. Bang Palopo bertanggung jawab nih. Yang di jama-jama itu apa Bang Palopo? Pura-pura nggak dengar Bang Palopo ini. Iya Bang Arul, apa yang di jama-jama Bang Arul? Aduh, itu aku. Oten naik. Kita pengen tahu nih yang di jama-jama ini apa nih Oten? Aku nggak bisa menjelaskan teman karena kan aku bukan dari Kristen. Ya silakan ya teman-teman yang Tapi kalau kita lihat di nomor 1-nya, datanglah firman Tuhan kepadaku. Nah, berarti firman Tuhan itu. Firman Tuhan terus seperti ini coba. Yang dikatakan di situ kan dari kitab suci semua, kitab suci teman-teman kita ini Kristen kan. Ya artinya kan mereka mengimani kitab suci itu kan seperti itu. Sucinya di mana ini? Sucinya ini. Jadi sebenarnya ya, kalau oten ini mau baca Bibelnya sendiri, mereka itu seharusnya berpikir ya, apakah ini benarnya dikatakan kitab suci, sedangkan kitab suci itu harus tidak ada indikasi campur tangan manusia. Lah kalau terus tulisannya isinya seperti ini, kira-kira itu benarkah Sang Maha Pencipta alam semesta ini berfirman seperti ini? Ini kan akhirnya seperti apa ya? Seperti dongeng, cerita kejadian-kejadian yang bukan dari Tuhan, tapi kejadian di dalam dunia nyata seperti ini ditulis, ya kan? Betul Bang, ya. Seperti novel jadinya. Coba mereka bersandal di Mesir gitu kan? Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana ininya di jama-jama, dan pernah dipegang-pegang gitu. Namanya yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Nah, ini sebuah cerita sebenarnya di masa itu diceritakan. Kok dikatakan datanglah firman Tuhan? Kira-kira nih, kalau kita orang-orang berakal nih, bisa menerima enggak isi kitab yang seperti ini coba? Ya kalau aku pribadi sih nggak bisa dikatakan itu firman Tuhan. Kalau saya sih. Tapi itulah makanya kita sepil seperti ini sebenarnya kita bukan menafsirkan ya, kita membaca saja supaya apa, teman-teman kita yang mungkin sekalian lewat di sini bisa mengetahui ternyata di Bible milik tetangga itu, di kitab milik tetangga itu seperti ini isinya. Mungkin yang mau berpikir wah saya mau murtad lah gitu kan. Waduh, di sana isinya seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti mau keluar dari Islam, bagi yang berpikir pasti nggak jadi. Tapi kalau tetap nekat ya berarti bukan melihat dari ajarannya, tapi dari hawa nafsunya, mungkin dari dunianya. Nah, itulah makanya kita selalu menghimbau ke teman-teman saudara-saudara Muslim
Mari kita sama-sama belajar. Kita boleh kok mempelajari, membaca kitab milik tetangga supaya kita tahu seperti apa tuh isinya gitu kan. Untuk masalahnya kan dijual bebas. Al-Quran Nah, juga itu. yang mau dipelajarin silakan. Begitu juga kitabnya. Cuman yang Bang Aro mau jangan seperti- dijual yang apa itu Matius 20 ayat 22 itu. Yesus menyolok-nyolok pantat keledai itu jangan dijual lah, bahaya itu. Yang jelas itu kan siapa saja boleh. Biarpun orang dari luar juga boleh. Yang penting dia beli, dia membaca. Siapa saja boleh, kitab apa saja boleh, kan gitu. Karena tidak ada Ya itu larangan. tadi Bang, kalau dengan adanya sering kita buka fakta-fakta yang ada ini, membuka cakrawala berpikir, membuka wawasan bagi orang Kristen yang selama ini tidak pernah membaca, jadi tahu isinya seperti apa. Benarkah ini firman Tuhan gitu kan? Apakah benar ini dikatakan firman Tuhan, kitab suci? Nah, mereka akan berpikir ya kan. Apalagi kalau kita lihat ke konsep ya kan. Kita lihat ke konsep, mendekati mana konsep Kristen ini? Benarkah konsep Kristen ini mendekati dengan ajaran para nabi atau mengikuti konsep-konsep atau terindikasi konsep seperti konsep pagan seperti yang kita lihat di kisah para rasul 14:11 tadi, bahwasanya dewa-dewa turun menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat ajaran para nabi ya, Yahudi konsep ketuhanan seperti apa? Ya kan, Nasrani seperti apa, Islam seperti apa? Setelah itu kita melihat Kristen. Nah, baru kita lihat ajaran-ajaran sebelum adanya Kristen itu seperti apa. Ternyata miripnya yang mana, ya kan? Yang katanya mereka tuh Tuhannya nuzul menjadi manusia. Itu kan penjelasan seperti itu. Tuhannya nuzul menjadi manusia. Coba kita lihat. Ternyata ajaran dewa-dewa itu, dewa-dewa turun juga menjadi manusia. Nah, ini mendekati yang mana? Nah, inilah teman-teman ya. Mari kita belajar sama-sama supaya kita tahu mana yang benar ajaran yang sebenarnya. Jadi kita bisa memilih nih. Orang-orang yang belum pernah mendengar jadi mendengar. Oh, ternyata seperti ini. Kita nggak menjustis, tapi biarkan netizen yang menilai seperti apa ajaran yang benar itu. Nah, ajaran para nabi seperti apa dan ajaran yang ini terindikasi dari mana kan gitu. Makanya Ustadz Alif itu kan sering buka data tentang ajaran-ajaran pagan Yunani itu kan, supaya apa? Otan-otan itu mengerti Kristen ini sebenarnya mendekati ajaran siapa? Ajaran para nabi dari Bani Israel atau dari Yunani? Kan itu. Nah, biarkan mereka berpikir sendiri. Bisa-bisa nggak bisa tidur itu semalaman kalau sudah melihat seperti itu. Nah, ini kok malah pada turun Bang Darian ini, Bang Darian. Kan begini Bang Erwin, kan mereka juga bisa cari sebenarnya sebelum Kristen tuh agama di Roma itu apa sih, kan seperti itu harusnya gitu loh. Mereka juga bisa cari, kita juga bisa cari, jadi kita tahu dari situ kalau kita mau cari ujungnya itu ya kan Bang Erwin, betul enggak? Betul. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Ya, membuka akal pikiran kita lebih tertuntut untuk mendalami keislaman kita, dan kita tertuntut untuk lebih mendalami seperti apa kitab mereka. Bukan berarti kita mengimani, membaca itu bukan mengimani. Nah, yang sering lagi gini Bang Darian, mereka itu selalu mengandalkan begini. Umat Islam itu wajib mengimani kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, banyak sekali Kristen yang tidak paham. Mereka anggap yang dianggap Taurat dan Injil itu kitab yang mereka pegang sekarang, dan kitab yang dipegang orang-orang Yahudi sekarang pegang. Nah, ini yang mereka tidak paham. Nah, mereka anggap kita wajib mengimani itu juga mengikuti apa yang diajarkan. Mereka tuh tidak bisa memahami bahwasanya mengimani di sana bahwasanya artinya umat Islam itu wajib percaya bahwasanya Sang Pencipta alam semesta ini pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada Bani Israel. Mereka tuh loh sulit menerima itu.
Nah, karena untuk mendukung kebenaran Bible mereka. Tujuannya itu bertujuan untuk mendukung kebenarannya, supaya kita itu menganggap kalau Taurat dan Injil yang disebutkan di Al-Quran itu yang mereka seperti yang mereka pegang, padahal bukan. Nah, mereka dijelaskan nggak paham itu. Tujuannya itu tadi. Ya, makanya kan yang saya tadi katakan itu kan sebelumnya itu kan agama di Roma itu apa, Yunani. Nah, terus dipadukan dengan ajaran Yahudi. Saya kira seperti itu kok. Tapi kita harus tahu dulu sebelum kita masuk itu agama di Roma Yunani itu apa, kan gitu. Begitu sebenarnya. Di bawah ada yang kepanasan, mana kitabnya katanya. Nah, ini yang apalagi nih, Oten yang tidak paham. Mereka memahami bahwasannya Injil itu berupa buku kitab seperti yang mereka pegang seperti Bible itu. Mereka tidak paham bahwasannya yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu hikmah pengajaran. Mereka nggak paham itu. Pengajaran, ketetapan itu bukan berarti buku saja, tetapi ketetapan aturan itu berupa hikmah yang ditanamkan kepada di dalam diri Nabi Isa alaihissalam untuk diajarkan ke Bani Israel. Mereka nggak paham. Mereka menganggap ketetapan Injil itu berupa buku gedebuk kayak gitu. Anggapannya seperti, makanya mereka sering bertanya kan, mana kitabnya gitu. Nah itu lucu kadang-kadang. Ya kalau mereka mau tahu ini sebenarnya itu ya suruh aja buka di mana nih? Suruh aja buka di KPR, Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Nah, di situ Filipus berbicara dan bertulah dari nas itu. Nah, nas itu kan ya kalau saya pikir kan tulisan atau surat-surat. Nah, ia memberitakan Injil Yesus, kan gitu. Nah, mereka harus cari ini sebenarnya, bukan Matius, Lukas, Markus dan Yohanes itu. Ini di sini tertulis Injil Yesus, gitu loh. Ya itu kalau kita nggak lari ke sana, Bang ya. Kalau kita nggak lari ke sana, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu kan jelas. Kita itu memang harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran datang, ya kan. Tetapi kitab yang disebutkan di sanalah hikmah Injil, ketetapan yang datang yang diberikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan ke Bani Israel. Tapi bukan berarti buku, bukan berarti buku, tapi ketetapan, aturan itu loh. Jadi mereka itu anggapannya salah dalam menyikapi, ya kan, apa yang disampaikan Al-Quran, di mana kita ini wajib mengimani itu. Anggapan mereka harus menjalankan apa yang di dalam Injil itu, gitu loh. Mereka pun tidak memahami kalau umat Islam itu berpandu kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, di sana itu wajib mengimani itu dalam arti percaya, yaitu hukumnya kan ketetapan untuk Bani Israel. Nah ini kadang-kadang oten ini kalau dijelaskan ngeyel gitu, pura-pura nggak dengar, apalagi handsetnya pura-pura dilepas pula itu. Apa tuh Bang Radian? Buka apa itu Bang Radian? Nah, ini naik kalau apa namanya ingin menunjukkan data-data yang dikatakan Injil yang asli tadi. Nah, itu yang di bawah itu. Kalian kepanasan. Katanya mau nunjukin Injil yang asli yang mana? Ada kan? Yang tapping itu nggak berani naik itu. Makanya kan ini kalau pemahaman saya itu Injilnya Yesus itu ya ini yang Yohanes 17 nomor 3 ya. Aku bacakannya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ini hanya kan kalau di Bible ini
terlalu banyak ayat-ayatnya itu. Jadinya bertabrakan ke sana kemari. Sebenarnya kalau mereka mau pilih-pilih, itu banyak kok. Yang betul-betul diberitakan itu sama Yesus itu banyak ayat-ayatnya itu. Makanya kan kalau di dalam Islam itu diajarkan seperti ini. Jangan diterima semuanya, jangan ditolak semuanya. Di sana itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Tetapi bukan berarti sisa-sisa kebenaran dikatakan di situ, ya kan? Sebuah perintah Injil yang pernah diperintahkan Yesus untuk dituliskan, bukan. Tetapi ketetapan-ketetapan yang tersisa dengan usaha mereka untuk menuliskan, tetapi tidak ada perintah satu pun untuk menuliskan. Nah, ketetapan-ketetapan itulah yang masih dikatakan sisa-sisa kebenaran itu loh. Tapi mereka kan ada di Al-Quran itu, para ahli kitab ini memang suka merubah-rubah kitab firman Tuhan, mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nah, jelas Al-Quran menjelaskan seperti itu. Makanya kalau kita lihat, ya kan, kalau kita lihat pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus, kalau kita melihat sudut pandang Muslim, data yang terlihat itu sangat berbeda sekali. Apa yang dikatakan Yesus dengan apa yang dikatakan Paulus di Perjanjian Baru. Ya, kalaupun mereka menyamakan menurut tafsiran mereka, itu memang iman mereka, ya kan. Tetapi secara logika kita melihat data yang ada, kita itu bisa membedakan kok mana yang sebenarnya yang diucapkan Yesus dan mana yang diucapkan Paulus. Nah, sering kita bahas ya, bagaimana Yesus mengajarkan hukum Taurat, ya kan, tidak satu iota pun dihapuskan sampai semuanya terjadi. Tapi kalau Paulus kan tidak. Nah, disinilah kadang-kadang perbedaan-perbedaan ini mereka tidak mau menelaah secara akal, tetapi ditelaah dengan doktrin. Sehingga apa? Kalau kita lihat sering menyambung-nyambungkan cocok logi, yang tidak cocok pun dianggap cocok. Nah, ini kacau kan? Betul. Iya. Satu dihapus, satu tidak dihapuskan, sampai semuanya terjadi kok sama. Ini logikanya jadi logika tulul, kan? Itu. Ya memang agak aneh bang, kalau ayat satu sama yang lain tuh bertabrakan. Jadi yang satu ini sebenarnya kalau betul-betul mau jujur ya harus dihapus kalau mau aman. Ini klotek-klotek ini apa ini bang? Agak hujan sedikit. Gimana Bang Darian? Apa yang harus dibawa ini Bang Darian? Ya, dari tadi sudah campur-campur dibawa kan. Nah, ini yang di bawah nih. Oh, ada ini. Jangan dikasih musik bang kalau nyetel itu yang enak. Musiknya DJ-an kan. Enak ada musiknya. Makanya Bang Erwin kan kalau saya pikir ini kalau di YouTube kena copyright. Pengajaran yang dibawa Yesus ini tidak sesuai dengan saudara-saudara kita dari Oten ini. Kalau saya lihat di sini. Ya tapi itu iman mereka ya. Kalau dilarikan ke iman memang ya tetap disama-samain. Tapi kalau dilarikan ke akal ya memang nggak masuk akal lah. Kalau antara ajaran Yesus dengan Paulus itu sama ya nggak masuk akal. Karena jelas beda ya kan. Cobalah yang kita bahas dari sore tadi, seperti tadi yang Oten yang tadi kan. Jelas Tuhannya itu Allah tidak sama dengan manusia. Allah bukanlah manusia, tetapi narasinya selalu mengatakan Tuhannya nuzul menjadi manusia. Cobalah. Iya. Sedangkan kalau mereka itu menganggap mengikuti ajaran dari Bani Israel, Yahudi, seharusnya mereka mirip konsepnya, tidak pun sama, ada kemiripan gitu. Tapi pada saat lari ke nuzul menjadi manusia ini miripnya ke dewa-dewa yang turun menjadi manusia, ini yang kacau. Ini nampak sekali indikasinya. Ayo dibantah ya, Oten-Oten yang di bawah kalau mau naik silakan. Makanya kan tadi saya suruh juga, saya imbau teman-teman itu carilah dulu ulunya tuh di mana sih.
Masalahnya setahu saya sebelum adanya Kristen ini kan di Roma itu kan agamanya apa gitu. Jadi kalian harus bisa dari situ, kalian ambil dari hulunya dulu. Setelah itu datanglah dikolaborasi sama Yahudi. Nah, jadi terbentuklah Kristen. Kalau seperti aku sih berpikir seperti itu aja. Itu apa Bang? Teman-teman, Bang Palopo apa tidur ini? Bang Palopo? enggak, kayaknya masih dia dengar itu. Dia lagi kurang enak badan tuh Bang. Oh iya. Ya, jadi ini kan sekedar masukan aja untuk teman-teman itu. Makanya dicari dulu hulunya itu di mana. Yang tadi saya katakan itu, biar jelas semua itu loh. Buka pikiran itu. Jangan ditelan mentah-mentah aja, kan sayang gitu loh. Ya kalau ini Bang ya, kalau mereka mau belajar sih nggak masalah, enak aja dia diajak diskusi itu. Penjelasannya pun bisa diajak perbandingan antara data dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya kan, dengan literasi dari Yunani, ya kan. Tapi kan mereka nggak seperti itu Bang. Mereka naik itu biasanya sudah kepanasan. Karena kalau tanda orang kepanasan ini apa? Mereka tuh merasa pada saat kita bahas tentang pagan itu mereka memang merasa kalau dia emosi. Seharusnya kalau memang nggak merasa kan ya emosi dia. Betul. Itu tarik aja Bang Darian, yang di bawah itu Bang Darian, yang ngomel-ngomel di bawah Bang Darian. Ada isinya itu. Biasanya kalau yang suka taping itu nggak ada isi. Kalau diajakin diskusi betul-betul diskusi nggak bisa gitu. Cuman iya, makanya kan kita tuh juga butuh untuk pengetahuan, sebab kan ini kan rumah edukasi, ya kan. Yang nonton juga dari sekarang Kristen itu kalau menjelaskan ketuhanannya Yesus itu kalau nggak nyomot dalil, saya mau lihat siapa orangnya. Rata-rata semua nyomot dari satu dalil lompat dalil gitu. Kalau ditanyain Yesus Tuhan itu di mana gitu, lompat sana lompat sini, ujung-ujungnya asal Roma 14 nomor 9. Sebab juga begini Bang, kalau misalnya mau pakai perikop, di perikop itu kan tidak ada di situ tertulis ketuhanan Yesus, itu tidak ada. Jadi serba salah. Ini karena kan mereka tuh harus pakai perikop apa segala macam. Aduh, kacau kalian. Atau nanti revisi rata-rata yang suka kejang-kejang itu yang ada bendera-bendera Daudnya ya, rata-rata ya. Gitu loh, bendera-bendera sosok Yahudi-Yahudian gitu loh, sosok Yahudi-Yahudian. Padahal Yahudi sendiri kalau di dalam kitab Talmud itu Yesus itu dikutuk ya. Yesus itu dikutuk, bahkan mereka itu menolak gitu loh ya, gitu loh. Nah, sebagai nabi saja Yesus itu tertolak, tidak diakui. Jadi bagaimana mungkin orang Yahudi itu membuat kitab terus menubuatkan Yesus gitu loh, sementara sebagai nabi aja tertolak, ya kan, nggak diterima gitu loh. Jadi nggak mungkin dong mereka itu menulis sebuah buku terus menubuatkan Yesus, itu kan nggak mungkin kan, gitu loh. Logikanya aja gitu, kita pakai logika aja gitu loh. Gak usah pakai data lah. Kalau pakai data tambah nusuk malahan. Gak ada yang terima gitu loh. Kadang kan gini Bang Darian ya. Mereka itu memahami kata Tuhan saja sudah jauh berbeda ya. Coba kalau kita tanya definisi Tuhan itu apa? Mereka itu sama dengan mendefinisikan seorang utusan yang diutus oleh Tuhan. Coba kita perhatikan mereka tuh mendefinisikan kata Tuhan itu mereka itu enggak sesuai. Kalau dilarikan secara kaidah umum, dasar umum mendefinisikan satu kata,
Tuhan, mereka itu katakan perantara menuju kepada Bapa. Jadi kalau dilihat di situ ya jelas seperti nabi-nabi yang lain, tapi mereka sebut sebagai Tuhan gitu loh. Jadi definisinya aja susah mereka memahami, perantara, jalan itu gitu. Tapi definisi itu cuman terjadi di oten-oten Indonesia dan Malaysia aja, Bang, karena Bible sama. Iya, karena di situ ada penggunaan kata Allah itu, nah, dan itu yang merubah kata Tuhan tadi itu loh. Kalau Kristen di luar negeri itu kan mereka nggak kenal itu kata Allah, itu nggak ada, mereka menggunakan. Malah mereka bingung, kok orang Kristen Indonesia ini kok ada kata Allah, padahal sepemahaman orang-orang Kristen luar negeri itu Allah itu adalah Tuhannya umat Muslim, kan begitu? Betul. Iya. Nah, Tuhannya umat Muslim. Jadi mereka bingung gitu sama. Nah, makanya bisa terjadi kerancuan dalam definisi kata Tuhan ini, sehingga mereka itu menabrak arti makna sebenarnya kata Tuhan ini ya. Dari KBBI aja mereka tolak itu gitu loh. Kata Tuhan ini mereka definisikan sendiri, versi mereka sendiri gitu loh. Jadi kata Tuhan itu bukan ada lagi yang lebih tinggi di atasnya. Padahal pemaknaan kata Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, kan begitu. Artinya tidak ada lagi kata yang lebih tinggi dari Tuhan gitu loh. Coba carikan saya kata yang lebih tinggi dari Tuhan. Ada nggak? Kata yang di atas Tuhan ada nggak? Nggak ada. Tuhan itu sudah kata yang di atasnya lagi nggak ada. Misalnya kalau ada kata penulisan di bawah, ada kata di atas pasti, kan begitu. Di bawah ada di atas, ya kan? Nah, miring ada di atasnya rata, kan begitu. Nah, kalau Tuhan ada nggak di bawah? Ada nggak kata yang lebih tinggi lagi derajatnya daripada Tuhan? Nggak ada. Sudah nggak ada. Tuhan tuh udah paling kata paling atas, sudah nggak ada lagi di atasnya kata Tuhan ini, nggak ada lagi. Nah, tapi mereka mendefinisikan kata Tuhan itu menjadi seorang hamba. Nah itu loh. Rancu, mereka itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi pada saat ditanya kaidah apa yang dipakai untuk mendefinisikan apa yang dimaksud Tuhan dalam kekristenan, mereka yang nggak bisa menjawab karena mereka memang tidak memiliki kaidah dasar sendiri. Nah, kalau dilarikan ke KBBI, nabrak, mereka nggak terima. Coba, kan jelas itu. Kalau Tuhan itu definisinya jelas, tapi mereka itu kalau menjelaskan seperti perantara, jalan, utusan. Nah, ini kacau kan? Pakai kaidah apa? Ditanya bingung dia. Pakai penafsiran sendiri. Nah, kan ini yang repot. Nah, tapi kalau diluruskan mereka nggak mau. Tapi coba kalau memakai kata Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus. Nah, itu pas memang. Seorang yang dihormati, dihargai sebagai guru dan junjungan. Junjungan di situ adalah sebagai orang yang dihormati gitu loh. Nah, itu sebenarnya pas itu. Iya, kan kalau Tuhan kan kalau bahasa Inggrisnya God ya kan. Jadi biar orang luar negeri juga mendefinisikan God itu ya. Itu bukan hamba, bukan utusan. God itu ya di atasnya utusan gitu loh. Artinya dia itu pemimpin dari segalanya gitu loh, penguasa dari segalanya gitu loh, definisinya begitu. Tapi ketika oten Indonesia ini mendefinisikan God itu bisa menjadi rancu, bisa menjadi hamba gitu loh. God menjadi seorang hamba kan lucu gitu loh. Seorang hamba, seorang Abdul kok dikatakan Tuhan, kan lucu gitu loh. Repot memang kalau dengerin mereka ya repot. Karena apa? Melenceng semua, ya kan? Coba kita diajak gila dibikinnya. Apa nggak gila coba? Dipaksa-paksakan. Iya. Tetapi kalau mereka mau menuhankan, misalnya menuhankan patung atau menuhankan apa ya, itu terserah ya kalau menuhankan. Cuman definisi Tuhan itu artinya sesembahan gitu loh, bahwa dialah penguasa alam semesta, itu kata Tuhan sebenarnya kan begitu. Tapi nggak tahu kata Tuhan di mereka ini definisikan sendiri gitu loh, mereka buat sendiri definisinya karena itu tadi, karena ada kata Allah itu tadi gitu loh, ketabrak sama kata itu lagi gitu loh. Jadi ketika didefinisikan kata Allah itu apa, udah mereka cari
cari definisi yang lain gitu. Apa sumber katanya? Sang sumber. Ada aja. Sang sumber. Coba ya, kalau kita telah mereka menjelaskan tuh, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk menuju kepada Bapa. Jadi kalau kita dengarkan saja penjelasan mereka itu sudah bisa menjawab loh. Jalan, kebenaran, dan hidup, ya kan, untuk menuju kepada Bapa. Berarti kan ada yang dituju. Berarti penjelasan Tuhan menurut mereka ini hanya jalan, perantaran untuk menuju kepada Bapa. Ini loh yang rancu. Tapi kalau dijelasin, ya kan, jalan itu perantara adalah utusan, ya kan, mereka menolak gitu. Jadi mereka ini memang membuat satu narasi di mana ini mempertahankan kata Tuhan disandangkan kepada Yesus ini supaya apa? Supaya bisa memperkuat ketuhanan Yesus. Padahal di situ terjemahannya yang salah, gitu kan? Menyandangkan Tuhan menjadi Tuhan ini yang rancu sekali. Nah ini yang pembodohan namanya ya, pembodohan publik ujung-ujungnya. Kalau narasi itu dibiarkan, pembodohan. Pembodohan publik itu bang. Betul. Iya. Jadi anak-anak kita kalau dengarkan itu, ya kan, kalau bahasa Indonesianya 10 ya kan, jadi tertawa lah. Gimana coba? Ini bang, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya itu hilang gara-gara itu kan? Memang juga kacau memang. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ini, Oten ini. Tuhan apa Tuhan? Gitu loh. Ya sebenarnya kalau dia pakai terjemahan dari kitab aslinya itu tidak ada masalah sebenarnya. Mana ini Oten? Oten mungkin pada kecapean ini kayaknya nih. Ya Bang Darian. Oke lah teman-teman ini yang di bawah ini yang mana nih Oten? Ayo naiklah, kita diskusi nih. Banyak yang typing aja di bawah ini. Enggak mau naik. Padahal kalau kita melihat dalil ya, kalau kita ngelihat dalil, kita kan tadi cuma definisi, kita nggak usah pakai dalil-dalilannya. Kalau kita melihat dalil, terang benderang ya, terang benderang siapa di situ yang dinyatakan sebagai Tuhan. Yesus sendiri nih, misalnya saya bertanya, Yesus, Tuhan itu yang mana? Tuhan itu yang mana sih? Yesus sendiri mengatakan, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa di sini dikatakan Tuhan di sini gitu? Aku atau mu? Yang dikatakan Tuhan di sini siapa? Aku atau mu? Gitu loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang dikatakan Tuhan di sini siapa? Aku atau mu? Dalilnya jelas gitu loh. Tapi betul-betul ya, biarpun orang sekolah tidak mengerti ya, membaca ayat seperti itu, kacau betul. Banyak yang ini, banyak yang taping ya. Kita kasih timang-timang aja lah. Ya kepanasan di bawah. Timang anakku sayang, cepatlah pulang. Bobo, Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
ada yang lucu Bang Darian. Ini saya mau tanya kalau ada teman-teman Kristen di bawah, sebenarnya ini apa sih ini? Saya belum tahu ini apa sih sebenarnya ini. Itu boneka Bang. Hah? Boneka atau patung? Saya kurang ya, tahu sih. Boneka berbentuk patung Bang. Oh iya, tapi apa ini maksudnya? Saya nggak tahu ini apa ini. Enggak, yang lucu gini Bang Darian, yang lucu tuh gini. Ini kan video, wajahnya kan wajah pendeta tuh, pastor ya, pastor. Bukan Pak Kiai ya kan. Tapi kita dikatakan menghujat. Ya kan? Kan lucu, itu video mereka sendiri ya kan. Kita pakai dikatakan menghujat. Nah, ini kan koplak itu oten-oten di bawah itu. Iya, ada yang satu puskesmas kok, ada yang satu puskesmas ya. Mana ya? Oh, sebentar ya. Ada kok. Iya, mereka ngerekam, mereka yang sebarkan lewat YouTube. Dapatnya sedikit juga uang. Aduh. Coba. Nah, video mereka sendiri kita plan dituduh menghujat ya kan? Iya betul Bang. Ya, luar biasa ya, banyak ya. Ini aku penasaran ini, kok ada, makanya aku perlu penjelasan juga dari teman-teman kita ini. Ini apa sih ini? Perayaan apa gitu loh? Iya. Kan aku tuh kan mau belajar, aku kan tujuannya kan mau belajar Bang Irwin. Coba. Terus aku tuh kan yang saya mau tanya sebenarnya konsep ibadah mereka itu gimana sih? Saya kurang ngerti sebenarnya. Justru itu kayak gini. Ini ngapain ini kayak gini nih? Justru itu kan ini maksudnya konsepnya gimana? Saya kurang paham nih konsepnya. Ini maksudnya konsepnya gimana? Saya kurang paham ini. Ini tinggal dikasih musik aja sebenarnya, sini bahan mentah ini. Ini kalau dikasih musik, ayo goyang rumang, biar hati senang, pikiran pun hilang. Ayo goyang rumang, biar hati senang, pikiran pun goyang jadi gelo. Ini, coba. Ini maksudnya gimana sih? Ini kok kursi-kursi sampai diangkat-angkat terus ditaruh di kepala, itu maksudnya apa? Gitu. Kursi gayung apa doh? Ada yang mau ngelayani? Ada. Coba itu. Kursi diangkat di kepala, aduh, saya nggak tahu. Ini tidak menghujat ya, oten-oten yang di bawah ini tidak menghujat. Ini video dapat dari videomu sendiri ya kan, sudah beredar di mana-mana. Ya nggak mungkin lah kalau saya ke gereja baru saya ngerekam ya, gitu loh, nggak mungkin lah, ada aja. Yang nyukur bulu tuh mana Bang? Ada nggak? Ada sih. Itu tuh. Iya, tapi ini pendeta loh. Tapi nggak tahu pendeta. Tapi nggak tahu alirannya apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas pendeta gitu. Ini cukur bulu penghapus dosa atau gimana? Saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Ini pendeta loh. Parah kan? Ini cukur bulu penghapus dosa ya. Ini edukasi ya, ini edukasi dari Bapak Pendeta ya. Waduh. Ada. Ditadahin ya. Ditadahin ya. Iya. Ini sebenarnya ajaran para nabi apa ajaran apa sih ini? Waduh, ini parah nih. Itu lah makanya cara ibadahnya itu agak lain ya. Sepemahaman saya, Yesus itu kalau berdoa bersujud ya, jidatnya itu sampai nempel ke lantai ya, jidatnya ya, bersujud jidat sampai menempel ke lantai. Tapi nggak tahu kalau yang ini gimana nih.
Aduh. Nih, coba nih. Ayo, ajar DJ. Ajar som. Parah nih. saya tuh gini Bang Darian, ketawa kalau yang lihat cukur bulu tuh Bang Darian. Iya, Cobalah. ada Terus kalau permintaan kata